Oke, teman-teman, hari ini kita kebetulan sekali kita udah minta dengan Ko Budi Darwin itu kayaknya 3 minggu lalu loh, minta waktu Ko Budi loh, supaya kita boleh ngadain acara ini ya. Iya. Kita lagi mau dengar, kita mau belajar dari Ko Budi Darwin, legenda AFC ya. Ko Budi Darwin sekarang sudah double Bushido. Oke. Nah, teman-teman harap dengarkan dengan baik, kalau perlu ditulis, dicatat ya. Karena itu kita mau minta Ko Budi Darwin itu susah banget loh. Kan tahu jadwal beliau, padat banget deh. Kita akhirnya bisa minta waktu. Ini pun hari Minggu. Ya, teman-teman yang harap dengarkan dengan baik, catat dengan baik. Nah, supaya acara hari ini lebih hidup, kita akan dipandu oleh ini Susan. Susan ini Toreda AFC juga Ya, Ko di Riki. dalam grup Fortune. Nah, saya mau kasih tahu sedikit tentang Susan. Susan ini dia itu single fighter loh, teman-teman sebenarnya. Jadi dia itu sendirian, kan kita tahu kan kita selalu ada dua sisi kan, kaki gotong royong, kaki pribadi kan. Tapi kalau Susan ini dia tidak ada kaki gotong royong dengan kita di dalam grup kita. Jadi semuanya dia kerjakan sendiri, dua sisi. Benar Susan kan? Ya, tapi yang consumer mereka repeat. Ya, Jadi benar. iya. Ya, Tapi kalau untuk jalanin bisnis ya nggak terlalu. ya, nggak apa. Tapi intinya ini Susan tuh sendirian dia kerjain dua sisi. Ya, tentu dengan ya kita support melalui meeting-meeting kayak gini lah ya. Nggak pernah mengeluh, selalu tersenyum. Kebanyakan membernya itu adalah user, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman di luar sana banyak ketemu keluhan-keluhan mengenai harga, mengenai apa-apa, itu Susan makan paling banyak itu keluhan tersebut. Mengenai undercutting. Ya, tapi akhirnya tercapai juga, Toreda. Oke, jadi kita persilakan Ko Budi Darwin, legenda kita, dengan Susan, kita akan mulai acara ini. Silakan. Ya, Langsung ke pertanyaan ya, Ko ya? Ya, ngobrol. Ya, silakan, Susan. Ya. Ya, ke pertanyaan langsung berarti ya? Ya, ngobrol-ngobrol sama Budi. Kan udah kenal Iya, Budi, Ko Budi. ya. Ya, Udah pernah lihat teman-teman. Ko Budi baik kok. Iya, udah pernah ketemu kok dia. Iya. Berapa kali Saya juga. pernah ketemu Susan nggak ya? Ya. Udah Ko Budi. Oh, waktu di Yang mana? di Starbucks Tomang Yang di itu. Tomang. Oh, di Starbucks Tomang ya? Tomang. Iya. Iya. Ko Budi udah terlalu banyak sih ya membernya. Nggak ingat. Iya. Udah ingat belum Ko Budi? Hah? Ingat-ingat kalau di Starbucksnya ya ingat di Starbucks. Ya, di dalam cuma grupnya Coach Sumeng. Juga Iya, pernah dinner bareng di Central. Restoran Central ya. ya, di Sentral juga ya. Iya. Sentral Tomang. Oke. Toreda sekarang Ko Budi. Iya. Udah Toreda ya. Ya, jadi tahun depan harus ngejar samurai nih. Iya, Iya, amin, betul. amin kok. Ya, udah kita mulai ya, teman-teman. Selamat malam semua ya. Ya, pertama kita tanya dulu coba ya, Ko Budi, gimana latar belakang Ko Budi, terus perjuangan Ko Budi waktu awal membangun bisnis AFC ini gimana kok? Latar belakang saya. Nah, latar belakang saya sebenarnya ya ini background saya dulu waktu saya tuh kerja IT ya. Jadi background saya itu memang saya dari apa sebelum lulus saja saya udah kerja. Ya, jadi perjuangan saya sebenarnya waktu saya masih ingat belum semester keempat kalau nggak salah ya. Semester keempat waktu saya kuliah, saya ngambil kuliah malam di BINUS. Nah, jadi sebenarnya saya pagi pun saya udah kerja ya waktu di semester 4 gitu ya. Nah, sekitar itu saya kerja di IBM. Nah, saya pernah masuk di IBM itu sekitar setengah tahun. Nah, habis itu kemudian saya pindah masuk lagi ke Bank Bali. Ya, gitu ya. Jadi di bidang IT saya lebih kurang 20 tahun. Nah, di Bank Bali saya lebih kurang 7 tahun sebelum berubah nama ya, sebelum krisis juga tahun 98. Nah, ya, jadi sekitar 97 ya mungkin ya. 96 97 lah saya lupa ya. Saya resign dari Bank Bali, kemudian saya bergabung di perusahaan IT yang konsultan dari Malaysia. Nah, jadi total kerja saya lebih kurang 20 tahun background saya di IT. Nah, jadi kemudian saya pensiun di usia 41 tahun.
Ya, nah itu semua dari mana? Semua dari multi level marketing juga. Nah, jadi saya mengenal multi level marketing di usia 33 tahun, jadi saya kerjain 7 tahun. Nah, ternyata saya bisa pensiun di usia 41 tahun. Nah, semua dari multi level marketing. Nah, setelah itu udah, karena sudah pensiun tahun 2011, sekarang udah 10 tahun, nah jadi aktivitas saya lebih banyak lagi. Nah, apalagi aktivitasnya? Nah, saya mulai belajar jadi properti, ya, jadi kontraktor. Nah, kemudian ya saya bikin juga ada perusahaan saya sendiri namanya Darwin Construction, itu khusus tuh ya membangun, beli lahan, beli properti, bangun properti sendiri. Nah, gitulah. Berjalan sampai sekarang ya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya di network marketing sebenarnya cuma 7 tahun pertama aja. Waktu saya usia 33 tahun atau di 2004 sampai di 2011. Nah, 7 tahun. Nah, kemudian lebih banyak bermain di investasi ya, lebih banyak bermain di investasi, trading ya, forex, ya, Bitcoin, nah gitulah jadi. Nah, sampai kemarin 2018 akhir, nah karena saya ada sumbatan pembuluh darah, jadi temen datang memperkenalkan produk AFC ini. Jadi saya bukan di member-member awal ya. Jadi perusahaan ini udah berjalan kalau salah 8 bulan. Baru saya dikenalkan, jadi saya pun juga udah bergabung, udah ya mungkin udah member ke 9.000 sekian lah gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, itu awal mula saya mengenal perusahaan AFC seperti itu, Susan. Ya, terus waktu awal membangun jaringan AFC gimana kok? Waktu awal mulai Iya. membangun ya. Iya. Nah, jadi saya begitu mulai bergabung kan September ya. Nah, September 2018. Nah, biasa ya, karena kalau kita kan, karena kan saya butuhnya produk ya, karena saya ada sumbatan pembuluh darah. Nah, karena saya butuhnya produk biasa ya, kalau sebagai laki-laki otak bisnisnya jalan. Masa saya disuruh beli terus kan gitu kan? Nah, maunya gratis dong. Nah, gitu loh. Jadi ya udah, karena saya juga melihat ternyata orang yang seperti saya ini yang punya masalah sumbatan pembuluh darah, teman-teman saya kan seusia saya nih 50 tahunan, udah pastilah semua pasti bermasalah sama sumbatan pembuluh darah. Kenapa? Orang Indonesia, orang kita semua ya tiap hari reuni, ya dong arisan, makannya enak-enak semua ya gitu kan. Iya, kita kalau reuni kan makannya seafood lah ya, itu semuanya pesta semua dong. Wah, tuh, Ko Henry gitu kan. Ya kan, kepiting apa semua ya kan udah pasti kolesterol tinggi ya, sumbatan pembuluh darah tinggi. Nah, jadi belum lagi minum wine dan segalanya kan. Jadi artinya teman-teman kita udah pasti semua pasti bermasalah dengan sumbatan pembuluh darah. Jadi pada saat itu saya cuma positif aja. Wah, berarti ini bagus nih. Kenapa? Ya semua orang masih butuh kok. Nah, ya, jadi saya cuma lihat dari sisi situ ya. Nah, ya sudah, setelah itu saya bergabung di AFC. Nah, kemudian saya mulai membuat satu sistem. Nah, kenapa? Karena manusia itu intinya kan untuk bisa menjalankan bisnis ini, itu kan intinya adalah simple. Nah, ya simple dan maunya dapat uang. Nah, jadi kalau mungkin kalau perempuan, Anda kalau bicara produk masuk, laki-laki nggak bisa. Ya, laki-laki 90% lebih bagus Anda bicara duit. Nah, ya. Contohnya misalnya di sini kan ada Ko Henry. Ko Henry saya punya produk bagus gitu ya. Ya kan mau nawarin Ko Henry, langsung otaknya bilang, "Aduh, lagi masa pandemi begini kan gitu kan." Lalu nawarin gua produk gitu kan. Nah, jadi kalau laki-laki itu kalau produk pasti lebih ini. Tapi kalau bicara bisnis kan pasti lebih tertarik. Ko Henry gua punya bisnis loh. Ya, dari Jepang baru masuk Indonesia. Nah, kalau sebulan bisa dapat tambahan nih 50 juta, 100 juta. Ko Henry mau denger nggak? Nah, kan lebih enak, bener nggak pembukaannya? Nah, karena kalau setelah kita, jadi orang lebih penting apa? Anda tunjukin bagaimana dia dapat uang. Nah, kalau dia udah tunjukin, misalnya Ko Henry udah tunjukin gimana dapat uang ya 50 juta, 100 juta per bulan. Nah, pasti dia akan tanya juga, kalau gitu bergabungnya gimana ke Budi? Nah, bergabung ada 3 cara nih. Ada paket Ruby, Sapphire, Diamond. Nah, ya, gitu loh. Karena kita udah tunjukin yang Diamond, kalau Anda lihat pairing-pairingnya itu kan gitu kan, kalau 10-10 kan kali 300.000 kan berarti sehari 3 juta. 1 bulan 100 juta. Nah, kan kita ngomongnya Diamond. Nah, pasti Ko Henry kan tanya, kalau gitu posisi apa yang bagus? Diamond. Nah, kita kerjanya sama. Kalau kita Ruby kan kita dapatnya setengah. Ya kan benar nggak? Kalau pairingnya 150.000, masa kita kerjanya sama, masa dapatnya 50 juta? Nah, lebih bagus kita Diamond dong. Ah, oke, gitu loh. Jadi Anda lebih bagus tunjukin dulu orang untung. Nah, orang akan masuk. Gitu ya. Jadi daripada kita bilang paket, kemudian Anda baru mengajak dia, lebih bagus Anda gimana dia dapat uang dulu. Nah, ya, jadi kemudian saya bikin strategi itu, ternyata diminati Susan. Nah, ya ternyata diminati terus berkembang ya sampai hari ini, dan ternyata sekarang ya cukup bagus. Nah, di grupnya Kobudi sekarang lebih kurang ada 1000-an ya, ada 1000-an orang itu yang punya income sekarang 100 juta ke atas ya per bulannya gitu ya. Memang naik turun nah, tapi memang yang berkisar
berkisar 50 sampai 100 juta itu ya lebih kurang ada 1.000 orang. Nah, kalau di atas 7,5 juta kan saya bisa lihat juga ya dari unilevel bonus. Nah, kalau misalnya Susan income di atas 7,5 juta kan saya dapat unilevel bonus. Nah, itu saya kelihatan. Nah, total sekarang ada 6.000 orang lebih. Nah, jadi saya dapat unilevel bonus tuh dari 6.000 orang lebih gitu loh. Ya, 6.000 orang lebih yang dapat income 7,5 juta ke atas. Luar biasa loh. Ini perusahaan AFC perusahaan AFC bisa bilang kita punya teman-teman kita ada 50 punya income 50 juta sampai 100 juta, ada ribuan orang. Wah, luar biasa loh. Dulu saya sebagai konsultan di Bank Mandiri aja itu nggak ada lebih dari 20 orang, benar nggak? Nah, di Bank Mandiri paling yang gaji di atas 100 juta siapa? Paling dewan direksi ya. Komisaris pun kalau yang nggak aktif nggak ada. Ya, itu harus komisaris yang aktif ya, yang sering datang kantor gitu. Mungkin ya seperti itu. Nah, sisa-sisanya apa? Bayar konsultan. Ya, jadi nggak lebih dari 20 orang. Tapi kalau di AFC, kok bisa ya sampai 1.000 orang yang punya income segitu? Ya, luar biasa loh. Jadi, nah, kenapa? Karena ada perkaliannya ya. Multi-level marketing ada unsur perkaliannya. Nah, nanti kita baru bicara pelan-pelan lagi. Nah, ini kira-kira gitulah Susan. Jadi, awal mula kemudian Ko Budi menjalankan ya udah. Nah, mulai bikin strategi ya 3 sampai 6 bulan dapat 100 juta, ternyata diminati dan hari ini berkembang ya. Nah, dari teman-teman sekarang yang ada di AFC, total hari ini ada 11, yang peringkat tertinggi itu ada 11 Bushido ya. Nah, 1 Bushido itu adalah upline kita, ya, Dr. Luigi. Dr. Luigi ternyata 9 level di atas saya, jadi nggak langsung di saya juga, saya kan nggak kenal langsung juga ya. Ada 9 level juga di atas saya, baru ketemu Dr. Luigi. Nah, tapi 10-nya itu mulai dari saya, ke bawah itu semua 10. Nah, jadi sekarang di posisi saya, kiri kanannya berimbang. Nah, kiri ada 5 Bushido, kanan 4 Bushido. Jadi sebenarnya Ko Budi duduk manis saja udah auto Bushido. Asik banget Ko Budi. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau jadi Bushido, sebenarnya kan kita cuma butuh 1 daimyo aja. 1 daimyo di kiri, 1 daimyo di kanan aja kita udah Bushido loh sebenarnya. Hanya butuh 1 daimyo. Tapi di sini kan apa? 5 Bushido di kiri, 4 Bushido di kanan. Belum mungkin daimyo lagi yang belasan. Shogun sekarang sampai hari ini ada sekitar 50 lebih Shogun yang jadi Shogun. Coba, artinya apa? Nah, ya kita juga senang bahwa semua orang berhasil di sini. Kalau samurai udah bagus sih, sampai samurai income kalian aja udah 100 juta lebih ya per bulan konsisten. Nah, sekarang samurai itu lebih kurang ada hampir sekarang ya samurai, mungkin hampir 300 orang ya samurai sekarang. Nah, kira-kira gitu. Oh, wah, keren banget ya Ko Budi. Ko Budi berarti timingnya waktu masuk ke AFC ini pas banget ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pas nggak? Ya termasuk pas lah ya. Timingnya kan sebenarnya gini loh. Kalau bicara timing itu sebenarnya kapanpun bisa. Oh, kapanpun. Nah, kalau bicara timing sebenarnya yang penting banyak orang gini loh. Buktinya waktu Ko Budi masuk di member 9.000 lebih, kan ada yang 9.000 orang kan ternyata hilang juga. Ya kan, cuma sisa beberapa orang ya. Ada Lavina, ya ada 001 Ibu Syanti Gunawan ya. Nah, ada Bu Yuli sama Ko Sufi, itu yang beberapa aja yang kita lihat. Nah, sisanya hilang semua. Oh. Nah, artinya apa? Anda masuk di awal, belum tentu juga bisa berhasil. Nah, jadi sebenarnya pentingnya apa? Memang ada peluang bisnis, ada timing, tapi kita juga harus mengerti juga. Harus ada strategi supaya bisa diduplikasi dengan baik, benar nggak? Kalau kita nggak ngerti cara jalanin, kita juga susah, benar kan? Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi semuanya harus bersama. Tapi sekarang saya lihat yang di tahun 2021 ini aja ya, kan banyak nih member-member saya yang baru bergabung di tahun 2021 ini ya. Tapi mereka ternyata kayak seperti Ernesta ya. Nah, mulai bergabung jalanin di Januari 2001 sampai Agustus kemarin udah terima 2,3 miliar. Iya. Iya, ya kan? Kenapa? Nah, jadi sebenarnya yang join di awal-awal 1 sen yang 1 sen yang nggak ada duit aja berapa banyak, ya kan? Jadi nggak mesti joinnya kapan ya. Yang penting sejak Anda join mau nggak dijalankan. Nah, ya kalau Anda mau jalankan jadi duit. Kalau nggak mau dijalankan aja percuma, ya kan? Nah, seperti itu ya. Iya, benar. Semua butuh intinya semua butuh kerja keras lah. Nggak mungkin uang runtuh gitu ya. Terima durian runtuh istilahnya ya. Iya, betul. Ya, kalau menurut Ko Budi nih, kelebihan AFC dibanding dengan MLM yang lain yang pernah Ko Budi jalanin itu seperti apa Ko Budi? Oke, kelebihan AFC dibandingkan sama multi level marketing lain. Nah, saya selama ini nggak pernah jalankan produk kesehatan. Nah, saya selama ini jalanin kalau namanya produk itu aneh-aneh. Jadi aneh-aneh aja dulu aja Ko Budi aja bisa pasarin. Yang pertama ya,
Multi level marketing Kobudi yang tahun 2004 itu adalah ini, jual udara. Jadi jual Lemberger ya, aromaterapi. Itu dulu kita jual udara bersih. Nah, jadi gimana segmentasinya? Coba udara aja kita jual loh. Ya kan? Nah, tapi kita dulu dagangnya gimana? Nah, dagangnya kita adalah dulu kita bilang gini. Nah, kalau Anda yang mau gratisan, itu yang di luar tuh udara kotor. Nah, kalau udara yang bersih, ya udara yang berkualitas, ya kan? Ya, Anda harus modal. bayar. Itu aja bisa jual loh kita. Ya kan? Oh. Nah, pada membership-nya dulu itu mahal-mahal loh. Lebih mahal daripada AFC. Nah, itu ada 3 membership juga, 4 juta, 20 juta, dan 100 juta. Tahun 2004. Wah. Membership-nya 100 juta. Tapi yang join 100 juta, kayak kacang goreng loh, Susan. Eh. Yang join 100 juta, kayak kacang goreng. Ya, jadi artinya Bisa, apa? ya? Nah, jadi di situ, saya mulai belajar berbisnis. Ya, artinya apa? Dulu kan saya dari IT ya. Nah, kok kenapa bisa ya orang yang join 20 juta, 100 juta di tahun 2004, kenapa pakai kacang goreng? Ya. Nah, ternyata bisnis apapun itu ada segmentasi, Susan. Anda mau main yang harga di 300.000, 100.000 juga ada pasar. Anda mau main yang di jutaan juga ada pasar. Anda mau yang di mahal pun ada pasarnya gitu loh. Nah, jadi tergantung kita mau main di pasar yang mana. Contoh loh, ya Ko Hendry misalnya orang bisnismen, ya kan, punya perusahaan. Kalau saya datang ke Ko Hendry, saya punya bisnis nih. Berapa Ko Budi? Membership-nya 4 juta Ko Hendry. Pasti dia jawabnya apa? Gila lu tawarin gua 4 juta, kan gua bos gede. Nangkep nggak? Jadi kesannya nih, gila lu mau nawarin gua bisnis gede, tapi modalnya aja gua tanya aja 4 juta. Kesannya tuh ini berarti bisnis ecek-ecek. Ya, ngerti nggak? Jadi kalau bos-bos yang gede yang punya perusahaan, kita akan bicara, Ko Hendry, nah, saya punya bisnis nih. Oke, modalnya berapa? Nah, modalnya 100 juta. Kata Ko Hendry apa? Kecil, ya kan? Karena kan orang bisnis. Ya, modal 100 juta kecil. Oke, Ko Hendry tinggal cari 5 orang. Teman-teman 5 orang yang punya uang 100 juta. Dia bilang apa? Gampang. Nah, jadi orang kaya, lu suruh dia cari 5 teman lagi yang punya uang 100 juta, itu gampang. Tapi kalau orang bisnismen, lu suruh bilang, Ko Hendry, oke, masuk berapa? 4 juta. Cari teman-teman 5 orang yang 4 juta. Dia bingung. Hah, teman-teman gue kaya-kaya semua. Suruh cari 4 juta? pasti nganggapnya ecek-ecek gitu loh. Jadi artinya, jadi saya bermain bisnis itu artinya apa? Nah, Anda punya segmentasi. Anda mau main yang di murah ada, ya, yang di sedang ada, yang di mahal ada. Nah, tapi kalau Anda bisa bermain yang di atas, itu jauh lebih enak. Ya kan? Ngomongnya dikit, hasilnya banyak. Ya kan? Orang masuknya 100 juta, ya kan? Komisi sponsor 20%, langsung 20 juta. Ya kan? 5 orang langsung 100 juta, langsung balik modal. Jadi makanya kenapa? Jadi artinya disuruh Ko Hendry, oke Ko Hendry masuk 100 juta, cari 5 teman 100 juta, modal balik. Gampang, ya kan? Karena cuma cari 5 orang balik modalnya. Ya gampang ya bagi orang kaya gitu loh ya, seperti itu. Nah, jadi ini saya belajar bisnis. Nah, kadang-kadang makanya saya nggak begitu mau main yang segmentasi yang di bawah. Karena waktunya ngomongnya sama. Kita waktunya habisnya sama, presentasi sama. Saya pernah dulu main segmentasi yang produk asuransi ya, yang 500.000 ya. Dapat sponsor bonusnya kalau salah saya lupa tuh 50.000 ya kalau salah ya. Ya kan 500.000 10% ya 50.000. Nah, saya ketemu orang, ngajak orang ketemu di Solaria misalnya gitu. Dia buat teman-teman dia. Nah, level 1 kan saya masih dapat 50.000. Level 2 saya cuma dapat kalau nggak salah cuma 15.000. Kalau saya sponsor langsung Susan kan saya dapat 50.000. Nah, Susan ngajak Ko Hendry, berarti kan saya dapat 15.000. Nah, kamu ngajak 10 orang ke Solaria makan. Nah, saya tekor lah. Benar nggak? Orang saya cuma dapatnya 15.000. Benar nggak? Ngajak orang makan sama minum, iya. Jadi akhirnya apa? Nah, bisnis yang terlalu murah itu nggak bisa jalan. Jadi kita harus tahu juga bisnis kita juga nggak boleh main terlalu murah. Kenapa? Ya karena kita ngajak orang ketemu gimana kita bisa bayar? Ya nggak bisa. Nah di AFC ini menurut saya paling hebat, benar nggak? Ya kalau kita diamond ngajak satu orang 550.000 loh satu paket, pairing aja 300.000, 850.000 loh, benar nggak? Anda mau makan enak aja bisa loh, ngajak dia makan steak aja yang 200.000 aja bisa loh, ya kan? Nah, ya, jadi artinya apa? Segmentasi. Apalagi kalau Anda cuma ngajak kopi di pinggir jalan 20.000, ternyata closing, ya kan? Belum lagi closingnya diamond lagi, ya kan? Langsung 3,3 juta, pairing 1,8 juta, 5,1 juta, gimana nggak cepat kaya? Nah, jadi makanya member-member AFC ini terus terang cepat kaya, kaget semuanya. Ya, kok jalan sebentarnya langsung terima duit, langsung 30 juta, 50 juta gitu ya. Saya kerja di kantoran ya, Susan ya, 20 tahun Ko Budi, sampai pensiun aja gaji baru 20 jutaan. Itu kerja 20 tahun loh, ya kan? Di perusahaan asing loh, baru gaji 20 juta. Itu artinya apa? Kalau di luaran kita cari uang susah. Di AFC cari uang 20 juta kayaknya gampang, benar nggak? Nah, Susan. Nah, Susan kan Toreda juga kan? Nah, tahu. Cari uang gampang kan? Nah, ya kan? Kalau kita sponsornya kuat, pasti dapatnya kok cepat ya? Nah, ya. Dibandingkan sama network marketing lain gitu. Jadi, jadi perbandingan kenapa AFC-nya bagus? Karena satu,
Ini produk di bidang kesehatan yang dibutuhkan orang, betul nggak? Yang tadi saya bilang udara aja yang nggak butuh aja saya bisa menciptakan. Kita dulu kita menciptakan. Setelah itu saya mulai jalankan lagi ada penghemat bensin. Yang aneh-aneh ya, ada penghemat bensin sama. Nah, pada saat itu zaman Pak SBY lagi mau naik jadi presiden dari 2000 lebih mau naik sampai 6.000. Wah, itu heboh, orang semuanya mau ngirit. Nah, ya, kemudian itu loh. Nah, kenapa kemudian menghilang? Ya, orang Indonesia gini loh. Anda beli sekali begitu naik bensin ke 6.000. Kalau sudah lama, udah stabil di situ, orang udah terbiasa. Harga bensin dan 6.000 gitu loh. Tapi kalau lagi menuju dari 2.000 ke 6.000, orang semuanya takut. Semua mau hemat. Tapi kalau udah lama di 6.000, orang udah biasa aja, betul nggak? Kayak seperti sekarang aja. Benar. Anda mau udah Pertalite mau 7.000, mau Pertamax 10.000, Anda udah biasa-biasa aja. Iya kan? Nah, kenapa? Orang udah terbiasa gitu. Awal aja sebelum lagi mau naik, panik. Gitu kan. Tapi kalau udah kelamaan, biasa. Gitu. Jadi, nah, itu kemudian orang udah nggak mau ngirit lagi ya gitu loh. Jadi akhirnya, nah makanya sebenarnya pangsa pasar tuh kadang-kadang ya tadi pasar pun kemudian pelan-pelan hilang ya. Nah kemudian pernah menjalankan lagi namanya water stick. Yang dulu kan ada lagi water stick tuh, yang artinya yang kalau kita masukin ke botol minuman kita pH-nya jadi 8. Nah ini masih sebelum ada mesin-mesin. Nah jadi itu jalan itu ternyata juga heboh karena orang semuanya mau sehat ya. Karena kan air kita semua kan asam. Nah ya bisa naikin jadi pH 8. Nah kemudian sekarang bermunculan ya pakai mesin-mesin ya kan, bisa di style pH 8, pH 9. Nah jadi kalah bersaing karena kan water stick kan habis ya karena kan dia berupa batu-batuan ya. Nah, namanya batu-batuan kan ada waktunya habis, kita mesti beli lagi. Nah kan kalau pakai mesin kan nggak usah. Nah jadi kalah bersaing lagi kan gitu. Jadi teknologi pasti akan selalu datang lagi gitu loh ya. Betul. Kalau kita nggak ada inovasi, kita akan tersisihkan. Nah AFC saya melihat gini, apa sih yang menarik? Nah orang Indonesia kan semua pasti sakit. Ya saya harus quote and quote ya, semua orang pasti sakit. Ya hari ini memang secara medis mungkin karena kita belum cek aja. Coba kalau udah masuk sakit ngambil medical check up, pasti keluarnya pasti sakit. Pasti ada yang nggak benar ya seperti itu. Nah jadi artinya pas saya melihat peluang bisnisnya bagus. Nah contohnya aja kemarin saya habis lihat di surat kabar juga ya di sosial media juga. Nah hari ini kita penderita diabetes aja ada 11 juta orang. Oke. Nah, Indonesia menempati urutan nomor 5 dunia. Nah, ternyata di tahun 2030 itu diprediksi penderita diabetes itu ada 30 juta orang. Ya, penderita diabetes ada 30 juta orang. Artinya apa? Di 9 tahun ini itu akan naik 19 juta orang. 19 juta orang akan menjadi penderita diabetes. Nah, ya kan? Saya kemarin pandemi, kan kita udah kelamaan kan di rumah ya. Ya, saya juga udah lama nggak pernah medical check up. Nah, kemarin saya juga medical check up ngambil full semua tuh. Ya belasan juta. Begitu dicek, ternyata Kobudi aja ada pradiabetes. Kenapa? Karena satu, tiap hari di rumah sekarang, benar nggak? Makan manis, kurang olahraga, duduk ngejum terus ya kan? Ini kan duduk kan gitu, ngejum lagi 2 jam, 3 jam lagi, ya kan? Nah, nanti habis ini ngejum lagi. Itu ada pradiabetes juga. Waduh kacau juga. Berarti saya sekarang termasuk juga satu member juga. Ditambah lagi sama Bu Anggrek, Ci Anggrek ya. Jadi, nah ternyata apa? Nah, jadi maksud saya ini jumlah penderita diabetes ini akan meningkat lagi 19 juta orang. Nah, ini menjadi peluang bisnis kita, benar nggak? Hari ini saya nawarin orang nah seperti misalnya Koriki. Hari ini masih boleh bilang dia sehat. Bulan depan belum tentu, ya kan? 1 tahun lagi belum tentu. Nah, jadi artinya ada peluang bisnis kita lagi ya, karena ada 19 juta lagi. Kemudian saya baca lagi, ternyata untuk orang yang cancer, yang tumor, itu ternyata sama. Sampai 2030 akan terjadi peningkatan 7 kali dari sekarang. Ya, 7 kali dari sekarang ya penderita tumor, cancer. Kenapa ya? Orang makanan kita semuanya fast food, benar nggak? Iya benar. Iya, kita makanan semua fast food, semua goreng-goreng ya. Sekarang semuanya orang yang enak-enak, ya, gurih. Kafe tambah banyak, betul kan? Itu kan sekarang coba duduk kafe aja. Nah, waktu kemarin saya masih awal-awal waktu jalanin ini, kita ada dokter gizi, ya, datang ke kantor kita ya, kasih presentasi. Nah, dokter gizi kita bilang begini. Sumber penyakit manusia itu katanya ada 2 hal. Karena kita konsumsi tepung terigu terlalu banyak sama gula. Nah, tepung terigu sekarang, siapa sih yang nggak suka makan mie sekarang? Roti. Benar. Nah, ini sumber penyakit kita. Ya. Nah, sebenarnya tepung itu ternyata kurang cocok untuk orang Asia seperti kita. Orang Timur sebenarnya kurang cocok. Sebenarnya itu makanan itu sebenarnya untuk orang Barat. Ya, mungkin dari struktur organ tubuhnya dia sebenarnya mereka lebih cocoknya mereka. Tapi kan kita konsumsi tepung terigunya berlebihan juga sekarang, ya kan? Iya betul. Nah itu sumber penyakit. Ternyata yang kedua gula. Nah gula katanya satu hari kita cuma butuh 2 sendok teh. Coba kita hari ini sekarang kalau kita lagi makan ke kafe ngopi
jus kalau nggak pakai gula kayaknya kurang enak, benar nggak? Nah, Iya, tambah benar. gula, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, 2 sendok teh loh. 2 sendok teh apa? Dari nasi aja udah ada gula, benar kan? Dari buah-buahan sudah ada gula. Itu udah berlebih sebenarnya. Nah, kita kan orang Indonesia pasti makan lagi berlebih kan itu kan? Nah, goreng-gorengan, gimana kita mau lawan sama orang Jepang? Ya, orang Jepang satu porsi makanan lebih banyak rebusnya, gorengan cuma satu. Indonesia kita gorengan satu piring, ya kan? Iya tuh. Gorengan lebih menarik. Ya itu. Jadi maksud saya, nah peluang bisnis kita ini banyak, udah pasti besar, nggak akan habis. Nah contohnya sekarang rumah sakit aja, saya tinggal di Wilayah Tangerang aja sekarang tiap hari buka rumah sakit makin gede lagi, tapi full kan gitu. Rumah sakit buka full lagi, kenapa? Ya namanya penderita sakit nggak mungkin berkurang. Ya itu aja ya. Jadi positifnya di situ. Dan kita bergerak di bidang kesehatan, ya udah pasti dibutuhkan lah sampai berapa? Kapanpun masih dibutuhkan orang, benar nggak? Iya. Ya udah pasti. Ya, setelah kita udah meninggal aja, muncul anak kita tetap aja bakal sakit lagi. Kan itu begitu, terus begitu ya. Jadi ini yang peluang bisnis ini. Nah, jadi kita ini sekarang pas masuk di perusahaan AFC yang saya lihat luar biasa. Kebetulan kita satu-satunya multi level marketing yang backupnya di belakang langsung adalah perusahaan farmasi. Selama ini nggak ada loh. Ya, selama ini nggak ada langsung perusahaan farmasi buka multi level marketing, nggak ada. Itu biasanya apa? Perusahaan kita sendiri yang pergi ngambil produk. Nah, ya seperti itu ya. Ya ikutan tren-tren. Nah, kenapa? Karena ya multi level marketing kan salah satu cara pemasaran yang paling cepat. Nah, karena saya ikutin tren, misalnya sekarang apa? Oh, orang sekarang lagi mau slimming. Nah, saya nggak punya produk, ya udah saya pergi ke Malaysia atau pergi ke Korea, saya ngambil produknya gitu ya, untuk saya pasarkan. Nah, tapi kan saya kan nggak ada inovasi, karena kan saya perusahaannya cuma perusahaan maklon ya, cuma ngambil aja kan gitu kan. Nah, kemudian saya nggak ada inovasi yang tadi saya bilang, jual penghemat bensin itu aja, 5 tahun, 10 tahun jualnya itu aja. Ya kan orang udah nggak mau lagi. Nah, sehingga saya tersisihkan ya gitu loh. Nah, tapi kalau kita masuk di perusahaan farmasi, kita nggak usah pikirin. Ya, contohnya ya, kita udah ada Subarasi, ada Usukushi. Nah, Usukushi kita lagi booming. Nah, kita sudah akan keluar lagi nanti ya, Usukushi yang seri gold. Nah, nanti seri gold saya nggak tahu lagi, apalagi tuh ingredient yang tambahin lagi, pasti lebih bagus lagi kan gitu kan? Nah, kenapa? Karena di belakang farmasi ini kan ada risetnya, ya ada ilmuwan, ada profesornya. Nah, ini ilmuwan profesornya kalau orang Jepang ya, sejak mereka lulus kerja di perusahaan farmasi sampai tua loh. Nah, itu orang Jepang, ya kan? Nah, seperti itu yang kerja di perusahaan farmasi gitu yang di AFC berapa banyak, benar nggak? Nah, ya. Nah, saya nggak bandingin sama perusahaan-perusahaan maklon Indonesia. Nah, kemarin dulu kan ada ya, teman pernah ke perusahaan maklon yang di Bekasi gitu ya, yang tukang campur-campur punya produk itu cuma 1 orang. Nah, dia tinggal tanya, "Susan mau rasa apa?" "Oh, saya mau rasa jeruk." "Udah, oke, ya tahu. Ini campur ini, campur ini, campur ini." Jadi, nah, emang begitu doang. Ya. Nah, jadi itulah kadang-kadang Indonesia itu terlalu mudah ya, nggak ada uji klinisnya. Yang susah itu kan adalah ya kayak seperti kamu bisa bikin kue aja, benar nggak? Nah, ini campur ini kalau kebanyakan ini aja mungkin rasanya nggak enak ya, seperti itu loh ya. Nah, jadi sebenarnya kita butuh yang diujinya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Nah, inilah jadi kita berharap ya satu, yang mudah-mudahan kita udah di perusahaan yang tepat, AFC ini dari Jepang disupport langsung gitu kan. Nah, dari farmasi langsung. Nah, ini mudah-mudahan sebenarnya sampai 50 tahun ke depan nggak masalah ya, apalagi dia udah go public. Nah, ya. Jadi problemnya adalah cuma di kita. Kita masih ada atau nggak ada? Nah, itu aja. Ya kan? Nah, kalau kita ada dan kita bersama dengan mereka, berarti kita cuma mau ngambil porsi kuenya kan gitu kan. Nah, kita mau ngambil berapa persen porsi kue ya gitu ya. Porsi kue ini nggak akan habis. Indonesia aja masih besar. Kemudian tahun depan kita akan mulai masuk lagi ke Malaysia. Nah, itu kan porsinya besar lagi. Ya, nanti dari satu sini pindah lagi kita akan ke Filipina misalnya gitu ya, ke Vietnam. Wah, itu kan besar lagi, benar nggak? Asia Tenggara sampai ke negara Birma, Laos, Malaysia. Ini aja udah besar sekali gitu loh ya. Saya belum bilang aja masuk sampai ke benua Amerika. Nah, besar lagi seperti itu ya. Nah, inilah ya. Jadi potensi saya kira sih kalau kita mau kerjain negara ke negara lain mungkin 20 tahun juga nggak kelar-kelar. Iya. Satu Indonesia aja belum tentu ya, belum tentu kelar. Betul, satu Indonesia aja belum Karena tentu kelar. pangsa pasar Indo sebenarnya gede banget. Di data saya bisa lihat hampir semua member yang di bawah saya kan. Karena kan sekarang kan Kobudi kan salesnya kan ada 70%, 80%. Nah, saya kemarin lihat di Bengkulu ya. Nah, saya pernah ke Bengkulu 1 kali diajak sama member ke sana. Nah, saya lihat Bengkulu sehari-hari ini kalau saya membernya Kobudi itu masih di bawah 800 orang. 800 titik lah, saya nggak bilang orang lah ya. Karena 1 orang bisa aja kan sekarang diajarkan 3 titik sempurna kan. Kalau 1 orang 3 titik sempurna aja kan berarti 800 dibagi 3 kan udah tinggal 3 orang aja. Ya kan? Nah, 1 Bengkulu cuma ada 800 titik. Nah,
Saya kemarin ke sana, saya lihat di Google ya. Google. Nah, berapa sih penduduk yang ada di Bengkulu? 2,5 juta orang. Satu provinsi Bengkulu aja 2,5 juta orang. Dan sekarang cuma ada 800 coba. Kan artinya kan masih banyak orang yang nggak tahu gitu loh, ya kan? Ya, jadi cuma belum ada orang yang mungkin yang ke sana concernnya kan gitu kan. Kalau orang kadang-kadang gini ya, kayak sekitar aja. Contoh misalnya banyak orang bilang, sudah banyak yang tahu Susan. Nah, saya kadang-kadang mau challenge ke dia. Misalnya contoh nih, Kobudi tinggal di kota modern. Nah, modernnya misalnya ya, ada 5.000 kakak. Coba, kalau kita mau challenge, berapa banyak dari orang modern land yang sudah jadi member? Kan kadang orang bilang banyak kan? Coba, saya bilang tidak lebih dari 10%, benar ya? Kalau ada 5.000 kakak, mana ada 500 member? Nggak ada. 500 rumah tangga pun nggak ada yang jadi member, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang cuma 20 orang, 30 orang aja yang jadi member dari 5.000. Kayaknya heboh gitu. Padahal 1% aja kan berarti cuma 50 orang. Nah, 50 keluarga yang jadi member kayak heboh gitu. Kayaknya udah banyak gitu. Padahal masih 99% orang nggak tahu. Ya. Iya benar. Mungkin karena gini loh, kayak misalnya kita mainnya di Instagram ya. Ya. Otomatis tuh yang lalu lalang di kita punya feeds itu yang berhubungan dengan kita punya bisnis istilahnya ya. Misalnya kita bisnis AFC, tentu yang kita lihat tuh, loh kok ini AFC juga. Jadi mulai mereka pikirannya, saingan gue banyak banget. Banyak yang sudah bergabung, jadi mungkin jadi gitu, bikin down gitu, mereka down. Betul. Gue kompetitornya banyak banget. Nggak bisa ini. Jadi terus ada yang mindsetnya, aduh harga mahal, gimana jualnya? Padahal sebenarnya barang harga seberapapun sebenarnya ada marketnya, segmennya seperti Kobudi bilang tadi. Ada segmennya, iya. Ada segmennya, jadi sebenarnya kita nggak usah worry lah masalah itu. Betul. Memang awal mungkin kita ada rasa nggak pede, ada rasa pesimis ya, aduh mana bisa sih. Tapi ya yang penting kita mau coba memulai, nah pasti bisa gitu, dan kerja keras juga ya. Iya. Jangan cuma kerja keras lah, kerja smart. Oh iya, kerja smart ya. Kalau kerja keras, nanti tukang becak kerja lebih keras. Oh iya, betul juga. Kaya? Iya, tukang becak kerja lebih keras loh. Iya. Jam 5 pagi dia udah keluar tuh, udah narik orang kan. Tapi kan dapat yang lebih nggak kaya gitu kan. Ya. Soalnya saya lihat sebenarnya kayak Kobudi, meskipun Zoom doang, sebenarnya menurut saya itu juga makan waktu banget. Ya sekali Zoom aja bisa 2 jam, 3 jam ya. Meskipun cuma duduk, sebenarnya pasti ada rasa ini juga. Ya bukan nyantai banget lah gitu istilahnya. Wah, sekarang dengan Zoom, dengan teknologi kita jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah memang ya, karena pandemi. Dulu kan misalnya ya contohnya misalnya Ko Hendri ngajak saya nih, yuk Kobudi kita minum di Starbucks. Nah kan kita duduk juga sama 2 jam juga. Tapi kita cuma berdua kan. Nah, tapi kalau kita sekali Zoom kan sekarang lumayan. Nah, kan kita bisa rame-rame tuh. Sekarang ada 29 orang. Nah, sama loh. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau ngumpul di restoran 29 orang, nyarinya sekarang susah loh. PPKM itu, Pak nggak bisa Pak. Kita semua diusir kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dengan teknologi ada Zoom, ada WhatsApp sekarang sebenarnya lebih mudah ya untuk. Jadi sekarang jauh lebih mudah. Nah, makanya sekarang member-member baru sejak ada Zoom ini selama pandemi ini mereka jauh lebih cepat. Dimana sama dulu. Kalau dulu kan kita sebelum ada Zoom ya, kita masih ketemu masih offline, kan ketemu Susan kan kita masih offline. Iya. Nah, itu pasti. Nah, kalau di Instagram tadi yang kamu bilang di Facebook, nah kenapa kita langsung dapatnya orang sama? Karena sebenarnya gini loh, ternyata mereka pun add kita jadi friend karena dia tahu kamu ternyata member itu. Kenapa? Karena dia mau mungkin ngambil kontennya kamu, dia mau tahu kamu pemasaran gimana. Jadi sebenarnya itu. Kadang-kadang sebenarnya mereka jadi teman kita karena mereka mau dapat informasi juga. Nah, jadi kesannya jadi banyak. Dan dengan hashtag juga, dengan kita add-nya hashtag itu, otomatis hashtag yang berhubungan dengan AFC ya lalu lalang di feed kita gitu loh. Betul. Jadi itu membuat ini orang punya pikiran kan. Oke, next ya kita nanya. Kalau Kobudi, apa sih yang mendorong Pak Kobudi ini untuk tetap bertahan di saat sulit? Ya kan, ya banyak yang bilang ya bukan banyak yang bilang juga. Memang menurut saya juga pribadi belakangan ini mungkin salesnya atau omsetnya menurun ya. Gimana Kobudi? Ya atau apa aja lah keadaan gimana Kobudi merasa masa-masa sulit. Gimana Kobudi tetap bertahan di FC ini
pada saat kondisi sulit? Sebenarnya gini, Susan. Jadi satu bisnis itu, menurut orang tertentu, dia merasa omsetnya turun. Tapi bagi orang lain sebenarnya naik. Ya, jadi artinya seperti ini. Ko Budi masih tetap dapat pairing flash nggak 22 juta sehari? Masih sampai hari ini juga. Nah, jadi sebenarnya nggak pengaruh ya bagi Ko Budi. Nah, malah titik Ko Budi kemarin yang bentuk tim baru lagi, ini malah ternyata kemarin malah berhasil. Tahun lalu jadi samurai, sekarang tahun ini malah jadi daimyo. Malah Ko Budi terjadi peningkatan gitu ya. Jadi artinya, jadi bisnis itu selalu gini loh. Jadi ada orang yang sulit, pasti ada orang yang naik. Ya, jadi filosofi gitu. Nah, kenapa bagi orang yang ada yang satu sulit ada yang orang naik? Nah, kadang-kadang orang itu cuma jenuh, ya. Dia nggak tahu mesti ngapain. Jadi intinya sebenarnya di dalam multi level marketing kita harus belajar aja. Dan satu saya selalu bilang mesti mindset. Nah, mindset itu apa? Ya perkalian. Jadi kita mesti bicara sebenarnya multi level marketing mengenai perkalian. Jadi kalau selama dia masih menganggap multi level marketing ini, ya quote and quote kan sekarang gini ya. Banyak orang selalu menganggap bisnis multi level marketing sebenarnya adalah rendahan. Ya, orang yang nggak ada kerjaan, udah job baru jalani multi level marketing, nggak Susan? Ya, contohnya misalnya Susan sekarang nih ditanya sama mama kamu, Susan sekarang kerjaan apa? Multi level marketing. Kayak kesannya, aduh, emang Susan udah nggak ada kerjaan lain gitu lah. Kan kesannya kan begitu kan, betul nggak? Nah, kecuali kita benar-benar sukses. Nah, kalau kita sukses, kalau kita udah beli hasilnya, bawa mobil ya, bawa pulang, nah gitu. Wih, anak saya hebat loh ya. Nah, kadang-kadang gitu loh. Jadi orang tua kita itu mereka juga mungkin juga nggak ngerti ya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kita butuh membuktikan dulu baru ada pengakuan. Nah, jadi maksud saya multi level marketing ya banyak orang menganggap ini rendahan. Jadi kita yang sekarang harus bertugas. Nah, gimana caranya kita yang harus mulai ya kasih edukasi betul. Jadi sebenarnya di multi level marketing sebenarnya adalah kita harus memberikan edukasi bahwa multi level marketing itu bagus loh, ya kan? Nah, contohnya banyak orang kan nggak ngerti. Tapi setelah dia mengerti baru dia ngerti, oh ya benar ya multi level marketing ternyata ada perkaliannya. Nah tadi hari ini saya sharing ngobrol banyak sama satu timnya saya juga di All Star ya di tempatnya Enesta. Nah beliau ini juga udah capai Toreda juga. Nah cuma ke Ronin dia bilang masih kurang 187. Nah udah nggak mungkin lah ya. Jadi karena beliau ini baru mulai aktif katanya gini, mulai bergabung di bulan Maret tahun ini 2021. Nah mulai menjalankan di di Juni. Di Juni dia baru aktif, berarti baru 3 bulan lebih ya, 3,5 bulan. Nah, 1,5 bulan dia capai Toreda, 1,5 bulan. Nah, dan dia 18 tahun sebagai IO untuk di orang punya pernikahan. Ya, jadi dia bilang apa? Dulu dia punya cita-cita memang di IO ya 18 tahun, tapi ternyata di 18 tahun dia bilang, saya kerjakan IO dia bilang. 1 bulan mau kasih ke mamanya aja ibunya 500.000 aja tuh nggak ada loh. Nggak bisa. Bingung, saya juga bingung juga tuh. Ya. Jadi artinya dia kerja 18 tahun di IO, 500.000 mau kasih ke orang tuanya, ke ibunya aja nggak bisa loh. Nah, memang dia punya omset sampai bisa 2 miliar, tapi kan tuh uangnya bukan punya dia semua. Ya dong, karena kan satu, dia punya tim 40 orang katanya. Ya kan, benar nggak? Nah, kan itu kan ada hak untuk sebelah sana, ya kan? Kayak gini loh, kan kita mesti bayar ini, bayar supplier kita kan gitu kan. Nah, kadang-kadang sampai ke tangan kita tuh habis. Gitu loh. Jadi artinya apa? Duitnya nggak banyak gitu seperti itu. Jadi sharingnya banyak. Jadi akhirnya, nah kemudian dari itu pas pandemi dia bilang, nah dia mulai ternyata masuk di bisnis kue-kue ya. Nah bikin kue. Nah ternyata 1 bulan bisa omset 20 juta. Nah dia juga merasa senang banget. Tapi itu kan belum dipotong lagi katanya. Tiap minggu kalau saya belanja 3 juta, sebulan udah 12 juta juga. Ya ternyata itu pun dia udah merasa senang. Tapi di AFC setelah dia jalanin, ya kan. Nah sekarang dia sebulan tuh lebih kurang 40 juta sampai 60 juta lebih. Coba. Langsung semuanya berubah, benar nggak? Sekarang saya ya istilah sekarang tiap minggu kita kasih ke orang tua kita 500.000 aja bisa. Ya, seperti itu loh. Jadi artinya apa? Stressful-nya nggak ada. Nah, jadi itu loh. Nah, jadi artinya kemudian tadi saya minta, berarti kamu udah lihat, udah lebih mengetahui multi level marketing ya. Kulitnya itu lebih bagus. Nah, sekarang butuh edukasi ke teman-teman. Nah, jadi saya contohnya, nah teman-teman misalnya gini loh, kan kita punya peringkat ya, ada Toreda, ada Ronin, ada Samurai. Nah, contohnya saya nggak bilang Shogun lah ya, Daimyo, Bushido. Samurai aja, Anda kalau bisa capai Samurai itu lebih kurang 100 juta. Ya dong, income-nya ya. Rata-rata orang yang mencapai Samurai kan 100 juta. Kalau 1 titik, kalau dia main 2 titik, 3 titik aja, ya seperti Cianggrek kan udah banyak tuh. Ya oke, misalnya kita bilang 1 titik aja 100 juta. Nah, kalau kita kerja di kantoran sekarang, kan banyak yang gajinya 10 juta.
betul kan? Ya, yang gaji di kantoran 10 juta, 15 juta. Artinya apa? Nah, Anda kerja di AFC 1 tahun, ya, bisa fight, ngejar samurai, dapat 100 juta, 150 juta. Sama loh, kita kerja di AFC 1 tahun, sama juga kita kerja di, ya, seperti Kobudi kerja di kantoran 10 tahun loh. Sama loh hasilnya, ya. Kerja di sini 1 tahun, sama kerja di kantoran 10 tahun. Nah, kita hemat, ya, kita untung 9 tahun. Nah, kalau kita kerja 3 tahun aja, kita level samurai aja, kerja 3 tahun, sama loh dengan kita kerja di kantoran 30 tahun. Nah, kita nggak mau, nah, gitu ya. Padahal ada 27 tahun loh, kita bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Kita bisa lakukan apapun yang kita mau, betul nggak? Nah, ya, apakah kalau kita suka kegiatan sosial, ya kan, pelayanan, apapun bisa loh, ya kan? Nah, kok kita nggak mau gitu loh, maksud saya itu. Nah, sehingga kita butuh belajar. Intinya gitu aja. Ya, kita butuh satu edukasi, ya, bahwa di bisnis multi level marketing ada perkalian. Nah, kemarin saya bicara sama yang tadi tim yang dari All Star tadi ini. Nah, perbedaan satu, kenapa? Karena di sini ada perkalian. Ya, di bisnis lain Anda punya 40 orang, 40 orangnya harus gaji, betul nggak? Di sini nggak perlu, member-member kita kan nggak perlu digaji. Nah, ya seperti itu loh. Nah, sehingga kita dapatnya hasilnya kecil tapi banyak. Nah, kita butuh teman-teman ini mengerti mengenai konsep multi level marketing. Nah, mulai Susan. Jadi kalau Susan kemudian kalau mau berkembang menjadi Ronin, samurai, sama Susan. Jadi Susan juga harus bisa mulai menduplikasi. Ya. Karena di bawah ini nggak ngerti Susan. Karena kalau memang dia cuma mau beli produk, ya. Tapi kan kemudian kita lebih seneng kalau dia mau menjalankan. Nah, kalau dia mau menjalankan, kita mulai kasih edukasi. Nah, kalau dia udah mulai edukasi, kayak seperti Ko Ricky, kalau dia udah tahu, udah kan. Nah, dia mana bisa mau berhenti pun udah nggak mau dia, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita udah tahu, iya, sistemnya kita udah tahu, udah berjalan gitu. Nggak mungkin. Lo mau kerjaan yang lain aja sekarang lebih susah lagi. Ya. Dan sekarang Anda kalau mau sekarang mau kerjaan apa susah, betul nggak? Nah, benar. Iya. Kira-kira gitu Susan. Nah, kayaknya banyak nih. Saya dengar-dengar katanya pertanyaan udah disiapin Ko Budi banyak nih. Jadi, oke, biar Ko Susan tanya dulu lah daripada nanti saya ngomong ngelantur kemana-mana nih Susan. Iya, Ko Budi. Kalau Ko Budi kan grupnya pasti banyak ya, timnya pasti banyak ya. Nah, kalau mungkin aja ada grup yang lagi down dan yang lagi up ya. Kalau untuk yang lagi down ini gimana Ko Budi untuk mempertahankan grup Ko Budi gitu? Oke. Jadi sebenarnya leader-leader ini caranya saya maintain mereka adalah mereka harus tahu mereka di multi level marketing menjadi salah satu solusinya mereka. Nah, saya jadi selalu pasti bicara mengenai gini loh. Nah, contohnya misalnya di sini saya pakai contoh yang paling muda siapa? Ko Ricky lah. Ko Ricky kelihatan yang tampangnya paling muda nih ya. Nah, contohnya Ricky misalnya sekarang Ricky usia berapa? 40 tahun lah misalnya ya. misalnya 40. Ricky berapa sekarang Ricky? 48 saya. 48 ya? Waduh lu. Oke, misalnya sekarang kalau kita bilang contohnya aja nih ya. Contohnya misalnya Ricky 40 tahun. Nah, kan kita bilang oke, kita rata-rata kalau kita bilang 40 tahun, orang mau pensiun berapa sih? Nah, kalau kita bilang oke, kalau kamu mau pensiun di usia 50 tahun, berarti kan kamu ada 10 tahun nih. Nah, kita harus bicara sama dia, 50 tahun kamu butuh sukses loh. Ya, kenapa? Karena kalau kamu masih dikasih harapan hidup sama Tuhan sampai 80 tahun, kamu masih punya 30 tahun lagi loh. Nah, banyak orang selalu nggak sadar ya. Padahal sekarang kita usia 40 tahun misalnya contohnya, kita cuma punya waktu 10 tahun lagi loh nyari uang. Ya, atau kita pensiun dari usia 55. Nah, kita cuma punya 15 tahun kita cari uang. Padahal nanti setelah 55 sampai 80 tahun, kita masih ada 25 tahun lagi loh. Dan kita butuh uang lebih banyak. Saya hampir tanya orang-orang yang senior yang di sini, ternyata kita butuh uang lebih banyak. Nah, anak-anak kita di sini masih sekolahnya masih SD, SMP, SMA ya kan. Tapi kalau udah 55 kan anak kita kuliah. Udah kuliah biaya kita lebih mahal. Sudah biaya udah mahal, mintanya mainannya juga udah lebih mahal. Dulu mintanya mobil-mobilan ya kan. Sekarang adalah kan mobil beneran. Mobil beneran. Iya, dulu masih minta rukunya tuh. Ya? Iya, monopolinya masih minta rumah-rumahnya itu rumah-rumah monopoli ya kan, dikasih kotak-kotak susun gitu aja. Nah, parcel aja jadi gitu ya. Sekarang mintanya, "Pak, saya mau bisnis, Pak." Rukunya beneran, modal lagi gitu. Jadi artinya apa? Kita butuh uang tuh lebih banyak lagi di usia 55 sampai 80 tahun gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi artinya apa? Nah, artinya saya bilang lu kalau nggak sukses, nah ternyata jadi sukses sekarang sama suksesnya gini loh. Jadi sebenarnya gini, kita misalnya di usia 40 ya, saya bilang kalau kamu mau sukses dan kemudian atau kamu gagal, itu sama-sama kita harus bayar harga. Sukses atau gagal, sama-sama kita harus bayar harga.
Nah, kalau kita sekarang di usia 40, kita ngejar, misalnya kita ngotot, sukses ya. Nah, yang capeknya cuma saya bilang, cuma kita doang, benar nggak? Nah, saya doang atau Ricky doang nih yang susah. Yang selama 10 tahun kita berjuang gitu ya. Tapi begitu usia 50 kalau kita sukses, satu keluarga kita semua happy loh. Satu keluarga semuanya bahagia. Benar nggak? Papa mama bangga, ya kan? Istri kita juga happy, anak-anak kita semua happy. Dan kemudian sanak keluarga kita semua juga bisa terbantu. Tapi kalau hari ini kalau kita malas, hari ini kita yang nggak mau berjuang. Nah, ternyata kita ya sampai di usia 50 ternyata kita nggak sukses. Nah, yang susahnya apa? Semua juga ikut susah, ya kan? Papa mama susah, istri kita mau minta duit kita nggak ada, anak-anak minta duit nggak ada kan itu. Jadi sama aja ya. Jadi maksud saya kita sekarang mau berjuang atau nanti sama aja. Jadi lebih bagus kita berjuang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kasih biasanya bicara sama leader-leader saya seperti itu. Nah, nanti kemudian saya bicara, oke, berarti kamu punya waktu 10 tahun. Nah, nanti 10 tahun ini butuh berapa sih biaya hidup kamu? Contoh ya, misalnya Ricky tadi bilang, oke, saya mau pensiun di usia 50. Contoh aja ya, misalnya tadi 40 ke 50 berarti kan ada 10 tahun. Nah, misalnya Ricky bilang, oke lah, saya butuh biaya hidup saya 1 bulan 50 juta. Yang nyaman ya. Nah, 50 juta maksudnya apa? Tetap dong kita bisa ngumpul dong. Kalau ada teman saya, Ko Henry ngajak ngopi, ya bisa dong. Makan di restoran bisa dong. Nah, kalau Ko Henry bilang, yuk Budi kita jalan-jalan ke Amerika, ayo kan gitu kan. Nah, gitu loh. Ya, kita tetap bisa jalan-jalan 1 bulan, 2 bulan sekali ya. Jangan tiap hari kita pensiun tapi di rumah, ya kan susah kata orang ya. Kata Pak Niko nih, ya kan pensiun tapi di rumah makan nasi kangkung. Itu mah bukan pensiun, itu mah nyusahin diri. Ya. Kan banyak orang gitu kan. Nah, setelah jadi pensiun, ya karena nggak ada duit kan jadi hanya apa? Nggak bisa kemana-mana ya kan, jadi hanya makan nasi makan kangkung kan. Jadi ya itu kan kita bukan seperti itu yang kehidupan kita yang mau gitu. Tetap kita ya kan tetap bisa berkumpul dengan siapa-siapa aja. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi nah kalau misalnya kita butuh bilang oke, biaya hidup 50 juta. Nah, deposito kita butuh berapa sih? Untuk 50 juta ternyata kita butuh deposito lebih kurang 15 miliar. Ya, untuk bisa menghasilkan lebih kurang 4% ya, dapat 50 juta. Nah, waktunya si Ricky sekarang ada 10 tahun. Padahal kita bilang kita butuh 15 miliar. Berarti 15 miliar dibagi 10 tahun kan? 10 tahun. Nah, 10 tahun kan ada 120 bulan. Nah, dibagi berarti ya. Jadi 1 bulan harus nabung 125 juta. Nah, jadi kalau Ko Ricky nggak bisa nabung dari sekarang, ya 125 juta, berarti nggak bisa pensiun nanti di usia 50. Nah, kalau kita nggak bisa pensiun di usia 50, berarti kemungkinan besar kita 60 tahun, 70 tahun pun kita harus bekerja loh. Betul loh? Nah, banyak misalnya contohnya kita cuma punya tabungan, ternyata cuma punya 2 miliar tabungan kita. Nah, pada saat itu biaya hidup kita misalnya nggak banyak lah, saya bilang. Ternyata cuma, ya waktu di usia 50, berarti kita misalnya kita butuh biaya hidup 30 juta. Nah, tabungan kita cuma 2 miliar, bunganya sekarang kurang dari 5 juta. Nah, berarti kan biaya hidup kita 30 juta. Berarti kita kurang nih 25 juta. Kita mulai dong ngambil debt pokok. Nah, kalau kita ngambil debt pokok 25 juta, 2 miliar bagi 25 juta, 80 bulan habis. Berarti 6 tahun aja habis. Nah, kalau 6 tahun habis, masa kita nanti di usia 56, 57 harus kerja lagi? Gitu loh, maksud saya gitu ya. Nah, jadi ini yang biasanya Ko Budi biasa bicara kepada leader-leader. Nah, jadi kalau udah bicara kan mereka udah firm, oke, berarti nah, kalau kamu butuh nabung 125 juta, berarti peringkatnya apa sih yang paling cocok? Nah, ya minimal Shogun. Gitu? Nah, karena kalau Shogun kan sekarang income-nya berapa? 250 juta. Ya, Shogun sekarang 150 sampai 250 juta range-nya ya. Nah, jadi kalau kan kamu nabung 125 juta masih cukup dong. Nah, gitu ya. Sehingga kamu nanti bisa pensiun kaya gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya bicaranya begitu sama leader-leader. Misalnya contohnya Ko Budi kan dapat Bushido banyak. Nah, gimana cara Bushidonya? Nah, itu Ko Budi takutin semua. Kamu Koe Kayanto, Ko Budi takutin. Nah, kamu kalau nggak sukses ya begini nih. Nah, karena apa? Karena Koe Kayanto juga kepepet. Kenapa? Karena dia bisnis handphone. Handphonenya kemalingan, habis. Nah, ya, habis kemudian apa? Dia bilang, waduh, saya mesti kerja ke Amerika. Ya, dia tadi udah berencana untuk kerja ke Amerika. Jadi dia mau pergi ke Amerika, jadi sana. Tapi jadi Amerika berarti apa? Ya mesti ninggalin anak istri, benar nggak? Nah, dia juga, aduh, kalau ninggalin anak istri kayaknya juga berat, ya kan? Nah, tapi minimal kita juga mesti ninggalin 2-3 tahun. Baru kalau kita udah mulai settle, baru kita bisa bawa keluarga kita ke sana, ya kan? Nah, jadi seperti itu loh. Jadi, kemudian saya bilang, oke, berarti lu nggak mau pergi, nggak mau pergi. Nah, udah, berarti lu harus sukses, kan gitu. Oh iya udah harus sukses. Nah, berapa? Nah, gitu, hitungannya gitu. Nah, berarti kamu minimal Shogun. Nah, saya bilang Shogun, karena sudah terbiasa kita mau kerja keras, otomatis jadi malah dikasih lebih banyak. Ya seperti itu ya. Nah, ya seperti itu. Nah, seperti kemudian Sylvie Hendro juga sama. Sylvie Hendro kan Sylvie-nya sendiri tadi SPG kan, SPG Honda ya seperti itu ya. Nah, kalau Ko Hendro-nya malah lebih banyak main money game. Nah, sampai habis semua tuh ya.
sertifikat rumah semua diagunin semua sampai hutang 3,5 miliar. Nah, tapi jalanin AFC saya bilang udah antara lu sukses atau lu tambah mati kan gitu kan, atau lu mau berjuang. Nah, ternyata berhasil Bushido, semua beres. Sekarang malah telepon saya kayaknya sekarang lagi lihat rumah mau beli yang 10 miliar. Nah, tuh kan enak. Kan kita dengernya juga seneng ya kan, tadinya orang tadi ngutang sekarang mau beli rumah aja sekarang 10 miliar ya. Nah, memang hanya dari mana? Orang susah yang nggak punya uang, Anda mau ke usaha lain nggak bisa loh. Multi level marketing yang luar biasa yang bisa bikin kamu tiba-tiba, ya kan? Contoh nih hari ini, Susan. Nah, saya kasih uang kamu 10 juta, Susan. Coba, 10 juta uang saya jadi 1 miliar. Gimana, Susan, caranya? Selain multi level marketing. Bingung nggak? Kalau kamu saya kasih 10 juta, oke, Susan misalnya dagang handphone deh. Nah, Susan, saya kasih 10 juta. Bisnis handphone, bisa nggak jadi 1 miliar, Susan? Dalam waktu berapa lama kok? Terserah, nggak apa-apa. Ya mungkin bisa ya, cuman lebih lama aja, lebih panjang aja waktunya. Ya, nah logikanya misalnya kita 10 juta mau bisnis handphone, berarti 10 juta mau nggak mau kita mesti beli 5 handphone dong, kan? Modal 2 juta. Nah modal 2 juta kita tahu lah handphone, untung cuma 200.000 misalnya, 100.000, 200.000. Lu jual 5 biji baru untung 1 juta. Ya dong? Dari untung lu mesti beli lagi dong. Nah, belum bisa beli 6 biji, masih beli 5 biji. Benar nggak? Belum lagi Susan makan. Ya dong? Kamu makan ada biaya hidup. Ya dong? Makan, ya kan? Makan, nah bayar karyawan. Bisa nggak jadi 1 miliar? Setengah mati, Susan. Iya, dari 10 juta ya. Iya. Karena apa? Ya karena kalau bisnis, nah tadi juga ada teman bilang, oke, dia bisnis misalnya, saya bilang, dia bisnis apa? Misalnya tadi bisnis bikin kue. Ternyata tadi teman juga ada bikin kue. Nah, saya bilang, oke, 10 juta saya kasih kamu bikin kue. Bisa nggak jadi 1 miliar? Dia bikin, ya nggak bisa lah. Saya gepor-gepor sama gue setengah mati juga mau gimana kan gitu kan. Nggak bisa gitu ya. Nah, ternyata. Tapi di multi level marketing coba, Anda masuk 10 juta, bisa langsung jadi miliaran. Nah, kalau bisa, kenapa kita nggak mau berjuang gitu? Jadi kadang-kadang kita teman-teman kita butuh dikasih begitu. Kasih dia challenge gitu ya. Nah, saya kasih kamu 10 juta. Coba, bisa nggak uang yang ini berkembang? Kalau bisa berkembang, udah saya investasi di kamu. Ya dong, saya investasi di kamu aja, bagi hasil 50-50. Ya kan? Modal saya 10 juta. Nanti jadi 1 miliar, kita bagi hasil lah 50-50. Kamu ambil 500, saya ambil 500. Tapi kan nggak bisa. Nggak ada caranya gitu lah. Jadi kadang-kadang saya berbicara sama tim itu kadang-kadang saya kasih apa ya, ilustrasi gini ya. Kadang-kadang orang jadi bisa lebih mikir. Nah, kalau dia nggak ada solusi, ya sudah kalau gitu diikut saya. Nah, ini saya punya solusi. 10 juta bisa jadi 1 miliar. Ya, nah, kira-kira gitu. Nggak heran lah kok Budi Bushido. Hitung-hitungannya tetep cepet banget hitungannya. Ya, untuk next-nya ya. Kalau mengembangkan grup gimana kok untuk menjadi makin kuat dan besar supaya lebih ini ya, lebih solid, lebih besar. Itu gimana kok? Berarti mengembangkan grup ya. Nah, cara mengembangkan grup itu satu. Artinya kita harus bikin grupnya kita tuh dapat uang. Contoh misalnya, di kiri saya Ko Ricky, di kanan saya misalnya ada Susan. Nah, banyak dari kita kesalahan kita satu, kita sibuk presentasi sendiri. Nah, kalau kita sibuk presentasi sendiri, berarti kan kita yang cuma dapat uang. Member-member kita nggak dapat uang. Ya. Nah, padahal sebenarnya di dalam bisnis multi level marketing, kita nggak butuh sponsor banyak. Contoh, kalau saya ternyata hoki, cuma punya sponsor cuma 2 orang. Satu di kiri saya adalah Ko Ricky, satu Susan. Nah, kalau saya bantu Ko Ricky hari ini dapat income 100 juta, Susan saya bantu juga sebulan dapat 100 juta, kalian mau berhenti nggak di bisnis ini? Enggak dong. Nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau berhenti, berarti kan kamu jalan terus dong. Nah, kalau kiri kanan saya jalan, saya udah dapat passive income loh. Tiap hari udah dapat pairing loh. Satu-satu dapat 300.000 loh. Benar nggak? Dua-dua 600.000. Benar nggak? Satu-satu aja sehari aja 10 juta loh. Dua-dua aja 20 juta loh. 5-5 50 juta. Sehari 10-10 aja 100 juta loh. Itu loh sebenarnya bisnis multi level marketing. Jadi sebenarnya multi level marketing kita harus bantu di bawah kita dapat uang. Itu kuncinya. Kalau di bawah kita nggak dapat uang, nggak dapat konnichiwa, dia nggak akan jalan. Nah akhirnya apa? Kita yang capek sendiri. Ya, jadi kita sendiri sebenarnya nggak butuh sponsor banyak. Tadi juga banyak orang yang nanya saya, "Oh Budi, aduh saya dikejar nih, katanya mesti direct sponsor katanya, yang banyak katanya apa? Karena saya mau ngejar ke Dubai." Saya bilang, nah ini yang kadang-kadang kesalahan kita. Kayak seperti Ko Budi sekarang, apakah ada direct sponsor lagi nggak?
nggak ada lagi. Nah, kenapa? Kenapa saya nggak mau direct sponsor? Kalau saya sponsoran harusnya lebih mudah nggak? Harusnya lebih mudah dong, kan gitu kan? Ketemu teman saya, kalau saya tunjukin statementnya kan gitu kan, tunjukin income, lebih gampang saya menarik. Nah, tapi bagi saya gini, saya dapat satu orang mudah. Tapi setelah itu tanggung jawab saya siapa? Saya harus bantu dia, kan? Benar nggak? Ya dong, teman saya misalnya, teman SMA saya, dia bergabung. Nah, berarti kan saya harus siapin waktu untuk nemenin dia dong. Ya kan? Karena dia baru kan, nemenin dia prospecting, Zoom dan segalanya. Nah, waktu saya habisnya untuk dia. Sehingga apa? Saya mulai lupa untuk grup yang besar saya. Ya dong, padahal grup besar saya kan banyak nih. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh egois. Jadi saya lebih bagus, ya, waktu kita semuanya sama, 24 jam. Benar nggak? Jadi saya lebih bagus Zoom seperti sekarang nih. Kalau Zoom sekarang ini, minimal sekali Zoom tuh, ada 32 orang. Benar nggak? Nah, ada Zoom 50 orang, 100 orang. Daripada saya cuma ketemu satu orang. Gitu ya. Jadi kita, waktunya sama 24 jam. Untuk mengembangkan jaringan kita, ya kita harus milih. Harus berkorban dulu untuk diri kita sendiri. Jadi kita kurangin sponsor bonusnya kita. Tapi karena kita sekarang udah punya tim, kita harus bantu tim, kita dapat uang. Ya, perbedaan misalnya contoh gini loh. Susan misalnya di kaki gemuk saya, misalnya dia yang di kaki kuat misalnya gitu ya. Ternyata kalau saya bantu Susan, berarti kan saya nggak dapat pass-up juga nggak dapat. Mungkin kita udah diamond ya. Nah, pairing saya juga nggak dapat karena Susan di kaki kuatnya saya. Tapi kalau saya bantu Susan dapat uang, ya artinya kamu mau berhenti nggak? Kan kamu nggak mau berhenti. Nah, kalau kamu nggak mau berhenti, berarti saya sudah beres. Nah, satu sisi saya sudah beres, berarti saya tinggal kerjakan satu sisi lagi gitu. Ya kadang-kadang kita itu sibuk. Downline kita mulai prospek, kita juga sibuk untuk prospek juga gitu loh ya. Kenapa? Karena kita juga mau dapat uang juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam network marketing itu adalah kerja sama tim. Jadi waktu di awal-awal, misalnya contohnya saya dapat Ardian. Nah, saya lebih bagus menemani Adrian gitu ya. Saya menemani Ardian, saya menemani Anita ya waktu di Bogor gitu ya. Walaupun dia nggak ada prospek, udah saya duduk aja berdua. Waktu Anita kan dia pernah cerita ya, waktu dia lagi prospek di awal ngundang semua orang nggak ada yang datang gitu ya. Nah, tapi kan saya kan nggak pernah, kita kan nggak pernah kecewa ya. Dia nggak ada datang, ya udah kita cuma ngajarin dia, benar nggak? Nah, seperti itu kan proses. Ya semua orang masih melewati proses. Nah, saya lebih bagus menemani mereka. Nah, sampai mereka udah paham, mereka sudah mulai mengerti cara menjelaskan kan gitu kan, bisa duplikasi. Nah, kan kerjaan kita udah mulai enteng. Nah, ya, benar nggak? Saya lebih bagus saya mulai duplikasi dulu. Nah, sekarang kalau saya sekarang mulai duplikasi 2 orang. Nah, berarti kalau 2 orang ini udah bisa jalan, berarti kan kita sekarang udah bertiga. Nah, kalau kita masing-masing, kamu 2, nah Ricky juga 2, berarti kita sekarang duplikasi lagi, karena kita udah ada 7 orang yang bisa ngomong, ya dong, yang bisa presentasi. Pasti lebih kuat dong. Nah, dari 7 ini kita masing-masing 2 lagi, kita udah 15 orang. Nah, kalau 15 orang yang bisa presentasi, nah berarti grup kita kan pasti berkembang, ya, gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya di dalam network marketing adalah duplikasi. Itu aja kata kuncinya. Jadi kalau kita mau besar, kita harus duplikasi. Harus bisa buat timnya kita lebih pintar dari kita. Ya betul. Iya, kalau untuk kalau menurut Ko Budi, kita membutuhkan apa kok supaya bisa sukses di AFC ini? Membutuhkan apa ya supaya bisa sukses di AFC ya? Satu sebenarnya adalah masalah kita harus yakin dulu sama bisnis ini. Karena kalau kembali ke tadi saya bilang mindset ya. Nah, karena ternyata mindset ya itu ternyata sangat mendominasi ya untuk kalau kita berhasil di multi level marketing. Coba Anda lihat aja hari ini yang orang-orang sukses di multi level marketing karena masalah cuma di mindset. 95%. Ya, 95% itu adalah masalah di keyakinan kita. Kita yakin nggak sama bisnis saya sama bisnis multi level marketing? Bisnis multi level marketing benar nggak sih bisa merubah hidup saya? Benar nggak sih saya bisa kaya dari multi level? Jadi ini yang ternyata 95% ya. Termasuk ya impian semua ada di sini. Nah, ternyata skill itu cuma 5% ada di multi level marketing. Karena kalau Anda sudah yakin, Anda mau belajar. Kalau Anda nggak yakin, Anda belajarnya juga setengah-setengah. Kan? Nah, kan banyak orang ini datang ke Zoom, dia juga nggak mau, ya berarti kan dia nggak yakin. Ya, Pak, ayo Zoom dong, Anda bisa sukses nih. Orang dia nggak yakin, Anda gimana? Dia mau belajar, ya kan? Nah, jadi sebenarnya untuk sukses di multi level marketing mindset. Nah, kalau kita sudah mengerti mengenai mindset, udah yakin mengenai kendaraan multi level marketing ini yang bisa membawa kita untuk berubah hidup kita. Nah, yang tadi saya bilang 10 juta bisa jadi 1 miliar hanya di multi level marketing, udah nggak ada solusi lain. Karena apa? Karena satu-satunya nih hanya 10 juta bisa berubah jadi 1 miliar. Nah, malah sukses bukan 10 juta bisa jadi 1 miliar. 1 juta untuk 1 Bushido jadi 12 miliar, benar nggak? Ya kan? Kita kan join sama-sama. Diamond cuma 20 juta satu orang kan. Nah, tapi kalau Anda sukses bisa jadi Bushido 1 titik 12 miliar loh.
1 tahun. Nah, coba ya 20 juta bisa jadi 12 miliar 1 tahun. Nah, seperti itu loh. Ya. Jadi intinya ya mungkin menurut saya tadi itulah ya, yang dibutuhkan Mindset-nya ya. tetap adalah mindset ya, mindset, impian kita. Nah, impian kalau Pak Ernest kan selalu bawain, kalau impian kalau bisa yang sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Nah, saya kadang-kadang gini, bicara sama member aja saya tahu apakah member ini akan sukses atau enggak. Nah, saya bicara mereka. Oke, misalnya contohnya ya. Misalnya contoh di sini ada Pak Anton misalnya. Oke, Pak Anton, oke. Menurut Pak Anton, apa sih yang Pak Anton mau kerjakan di AFC? Kenapa Pak Anton mau kerjakan AFC gitu? Apa sih yang Pak Anton mau capai di AFC? Ya, impiannya apa? Wah, saya mau dapat rumah, Pak. Nah, begitu dia bilang dia mau dapat rumah, saya tanya dulu. Oke, Pak Anton sekarang udah punya berapa rumah? Sekarang saya udah punya 2 rumah sih, tapi kalau saya sukses di AFC, saya mau nambah 1 lagi jadi 3 katanya. Nah, ya kan? Nah, kalau yang begini, itu kecil kemungkinan Pak Anton bisa berhasil. Karena dia Kenapa? udah punya. Ya, karena impiannya itu nggak terlalu kuat. Ya, karena dia sudah punya 2. Jadi, karena sifat manusia itu malas. Ya, semua orang tuh intinya adalah sifatnya malas. Jadi, pada saat kita lagi malas, nah kita paling suka memaafkan diri kita sendiri. Contoh, kalau kita udah nggak bisa presentasi, udah malas, aduh, kayaknya bisnisnya udah slow down ya. Kayaknya udahlah ya, kita udah capek nih. Ya benar juga. Nah, udahlah kalau kita nggak berhasil di sini juga nggak apa-apa. Kan kita udah punya 2 rumah. Ya benar juga ya. Nah, yaudah. Jadi kita membuat diri kita sendiri juga malas untuk berjuang lagi. Nah, jadi impian itu kurang kuat. Tapi begitu kalau dia bilang, oke, Anda mau ngapa? Saya mau berangkatin orang tua saya nih naik haji nih. Kenapa kamu mesti berangkatin orang tua kamu naik haji? Ya karena orang tua saya udah tua. Kalau dia kalau nggak berangkatin dalam waktu 1-2 tahun ini, nah saya akan menyesal. Misalnya ya kan? Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau orang tua saya kalau udah meninggal itu bisa jadi penyesalan saya seumur hidup. Nah, ini lebih kuat. Nah, kalau yang seperti ini kita bantu dia, malah dia kemungkinan sukses bisa lebih tinggi. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya dari orang punya impian aja saya tahu mana yang sukses, mana yang enggak. Karena impian itu yang akan mendorong kita. Kenapa? Karena dia tahu mana yang ngotot. Nah, ya tadi kan saya mau beli rumah yang ketiga. Nah, saya bilang udahlah susah lah. Mau beli mobil yang keberapa? Yang keempat. Sekarang udah punya berapa? Udah punya 3 sih. Dan tambahan lah 1 lagi biar keren loh. Kan ada sport car gitu. Jadi pada saat kita malas, udah mobil juga udah 3. Ya bener ya, udahlah. Jadi makanya kalau Anda kasih kesenangan, itu jarang di multi level marketing orang mau ngejar. Contohnya nih, ya. Kalau Anda bisa achieve ya sponsor direct langsung 9 diamond, Anda ke Dubai. 15 diamond ke Jepang. Nah, pertanyaan saya, berapa yang capai? Nggak banyak. Betul nggak? Nggak banyak. Kenapa? Karena sifat manusia itu lagi tadi saya bilang, ada saat dia malas, ya dia bilang, udahlah ngapain kita ke Dubai? Nanti kita bisa jalan-jalan kok bareng aja, kita enak nih sama Hendry, sama Andrea, sama Susan, ya, sama Ricky. Kita pergi sendiri aja. Oh, tiketnya nggak mahal kok, cuma 15 juta. Oh iya juga ya. Ngapain kita mesti ngejar-ngejar 9 diamond? Gitu loh. Karena apa? Iya, kita paling suka memaafkan diri. Begitu kita ngomong 15 juta, ya murah juga ya. Udahlah, kita bisa pergi jalan-jalan sendiri. Beres ya. Jadi udah kita nggak mau ngejar lagi. Jadi makanya kadang di perusahaan asuransi, perusahaan properti, kalau dia bilang kasih jalan-jalan, nggak banyak yang capai. Kenapa? Karena itu ya seperti itu. Karena kadang-kadang kita harus bicara tadi itu penderitaan dia, kesengsaraannya. Lu kalau nggak susah, lu lebih susah lagi. Nah itu orang lebih larinya lebih kenceng. Iya betul juga. Betul. Ya tadi ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya bicara sama leader, saya lebih bagus sentuh yang sisi ketakutannya dia. Lu kalau nggak sukses, lu lebih susah lagi. Nah, nanti 70 lagi ya 60 lagi mesti kerja lagi. Nah, lu kalau nggak punya duit pada saat waktu lu minta uang, contohnya laki-laki ya. Nah, mungkin kita punya anak laki-laki ya. Kita kalau datang mau minta anak laki-laki kemungkinan besar bisa kasih orang tua kita. Bisa kasih ke kita. Tapi bisa juga menantu kita ngomong begini, papa kamu kan kemarin baru datang nih. Kita baru kasih uang. Masa uangnya sudah habis minta lagi? Coba. Gengsi kita kemana, betul nggak? Iya, malunya kita, betul nggak? Dulu kan kita waktu di usia muda, kita bisa cari uang. Sekarang kita di usia tua, kita nggak bisa cari uang. Kita minta. Coba ngomongnya gimana? Nah, makanya kadang kita di usia ini juga, kalau kita udah pensiun, satu lagi syaratnya, nggak boleh bagi harta. Kalau kita sudah bagi harta, hampir semua orang sukses, saya tanya ya, Anda kalau sudah kasih, Anda minta seperti mengemis. Contoh, kita punya 2 anak, 3 anak. Ya kan kita bagi harta nih, udah. Satu orang dapat 1 ruko, dapat usaha. Ya kan? Nah, sekarang, ya mereka udah punya usaha nih. Sekarang kita sebagai papa nih, kita bilang, oke, anak, papa mau jalan-jalan. Kemana, Pak? Ya, saya mau ke Amerika nih, diajak sama temen nih. Berapa? 50 juta nih, minta. Langsung dia bilang, Papa, lagi zaman pandemi begitu.
bisnis kan lagi susah, mana ada uang, Pak? Ngerti nggak? Padahal ini kan tadinya uang-uang kita semua, orang kita kasih dia ruko, kasih dia bisnis. Anda kalau udah kasih, mintanya seperti mengemis, boro-boro dikasih. Nah, lebih bagus apa? Jangan pernah, ya. Jangan pernah. Jadi lebih bagus kita pegang. Nah, kalau kita mau bantu anak boleh, kasihnya secara bertahap. Nah, saya belajar banyak dari orang-orang tua-tua juga, ya. Jadi kita mau support anak, kasih secara bertahap, ya. Kalau misalnya kita mau bantu dia 100%, Anda kasih dia 20%. 20, kasih dia 5 kali, benar nggak? Karena jarang sekali orang yang usaha pertama kali itu langsung sukses. Ya, jadi kita kasih dia bertahap gitu, seperti itu. Nah, dan kita tetap harus sebagai orang tua, kita harus pegang uang. Kalau kita punya uang, papa mama kaya, kita kaya, anak cucu deket semua. Nah, ya, ini filosofi juga. Kita punya uang, anak cucu deket. Kalau kita nggak punya uang, anak cucu jauh. Siapa yang mau datang? Pergi semua. Ya, ya. Contohnya nih, misalnya, ya kita udah ini udah punya anak cucu. Kemudian sekarang Susan bilang, oke, papa mama yuk ngumpul yuk, makan malam. Nah, kalau punya uang beres. Kalau nggak punya uang, papa mama ngajak ngumpul. Yang pertama datang. Nah, bulan kedua ngajak lagi. Nggak ada yang datang lagi. Kenapa? Yang anak pertama bilang, siapa yang bayar? Enak aja papa mama ngajak makan semua. Bener nggak? Giliran kita yang bayar, nah langsung bilang, Pak, sorry ya. Nah, bulan kedua ya. Sibuk nih Pak, lagi ada urusan. Nah, ya kan? Seperti itu. Bener nggak? Karena masing-masing anak sudah punya biaya hidup ya. Kenapa? Karena tadi mereka mungkin udah nyicil rumah, nyicil mobil ya, biaya anak-anak sekolah mahal gitu ya. Jadi mereka pun juga nggak mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau papa mama punya uang, beres, papa mama bayar, tiap minggu makan juga nggak masalah ya. Pasti ngumpul semua. Papa mama punya duit, semuanya akrab, oke? Semuanya datang. Ya benar sih. Benar. Dulu saya juga pernah tuh dengar cerita ya. Dia padahal pengusaha hotel loh, tapi udah pensiun. Dan dia cerita anaknya itu hanya 200 ringgit ya, dia kan orang Malaysia. Dia bilang hanya 200 ringgit per bulan. Dia cuma kasih 2 bulan awal. Habis itu dia bilang, "Papa, bulan ini saya nggak kasih lagi ya, udah stop." 200 ringgit doang dia nggak kasih papanya. Padahal papanya yang sebenarnya kan seperti Ko Budi bilang, dia udah bagi hartanya kan mungkin sama anak-anaknya. Di bulanan aja 200 ringgit dia nggak bisa kasih gitu. Iya. Ya, jadi 200 ringgit loh. 200 ringgit cuma 600.000. Iya, cuma 600.000 kok. Dia nggak Iya. bisa kasih loh. Makanya gila. Kadang-kadang kita mikir nggak habis mikir ya gitu ya. Jadi sebenarnya memang kita harus punya pegangan lah. Umur hidup lah kita bilang. Iya, makanya saya juga bilang ke benar kita harus punya pegangan sendiri gitu. Jangan. Makanya saya juga bilang ke istri saya, kita harus pegang sampai kita meninggal baru kita kasih. Jadi kalau kayak sekarang anak-anak saya juga kadang-kadang bicaranya gini. Papa nggak mungkin bagi harta ya. Nah, gitu, alasan gitu. Uang papa mau jalan-jalan keliling dunia. Nah, gitu selesai. Jadi mereka pun jangan menunggu. Saya banyak belajar dari orang-orang kaya. Kadang-kadang anaknya itu menunggu. Akhirnya apa? Nggak mau kerja. Ya, kemarin juga ada tetangga juga di depan rumah saya ya, omnya juga nih punya belasan ya di Modern. Kita tahu kaya gitu ya. Begitu dia meninggal, anaknya apa? Semua dijual bagi harta. Oh iya, benar. Saya juga langsung ada habis. beberapa yang saya lihat gitu. Langsung, bapaknya lagi ada, nggak ada yang berani sentuh, ya kan? Nggak ada yang berani. Tapi begitu bapaknya mati, semua langsung dijual, langsung bagi harta. Ya seperti itulah tadi saya bilang. Kenapa? Karena anaknya semua lagi menunggu. Ya susah lah ya, kalau udah menunggu kan susah. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa untuk mencari gitu ya. Iya, nah, lebih bagus kita kasih anak kita udah terbiasa ya untuk mulai mencari, mulai tahu. Ya, nih, nah tadi ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Simon ya. Kasih ini ya. Malam Ko Budi, sharing bagaimana cara memprospek calon anggota yang sukses di bisnis dia sendiri. Ya. Oke. Nah, semua orang kalau dia udah sukses di bisnis dia sendiri, belum tentu dia mau jalan multi level marketing. Itu udah pasti. Belum tentu. Ya karena kan dia udah sukses. Contohnya kita bilang, Pak Anton, yuk saya ada satu peluang bisnis Pak. Bisa dapat uang tambahan 50 juta sampai 100 juta. Pasti dia akan bilang nih, lu gila loh ya kan? Orang gua punya pabrik, ya kan? 1 bulan aja dapat 1 miliar. Masa lu suruh gua cari uang lagi tambahan 50 juta, 100 juta. Bener nggak? Ya ngurusin pabrik gua aja gua udah pusing. Ya kan? Nah, pasti nggak bisa teman-teman. Ya kan? Artinya orang kalau udah sukses di bisnis dia sendiri, kemungkinan besar adalah satu, cuma dari user. Ya, kalau dia mau terlibat, nah, Anda bisa sentuh dari mana? Sisi sosial. Kita hanya bisa sentuh orang-orang kaya dari sisi sosial. Ayolah, ya. Kenapa? Contoh misalnya tadi Pak Anton tadi kan udah sukses ya, udah punya pabrik. Nah, semua orang pasti punya jiwa sosial. Kita sentuh di sisi sosialnya. Nah, contoh, saya selalu kasih dia contoh. Contoh gini misalnya contoh. Misalnya kan pasti semua orang pasti ingin membantu orang, ya.
Jadi saya selalu bilang gini, ternyata hidup kita ini kan semua seperti sebongkah es batu. Saya selalu bilang gitu ya, hidup kita seperti sebongkah es batu. Ya kita pakai nggak pakai, ya kita sudah akan, artinya apa? Tetap akan mencair. Jadi artinya apa? Usia kita udah pasti, ya dari Tuhan kita udah pasti. Nah, jadi saya bilang, yang kita bawa pergi dari dunia ini apa sih? Cuma kebaikan. Nah, kebetulan saya punya satu produk, kita bisa bantu banyak orang. Ya, satu dari orang sakit, ya kita bisa menyembuhkan mereka. Nah, dari misalnya teman-teman kita, orang yang nggak mampu, atau misalnya dulu bekas karyawan kamu, saudara-saudara kamu, siapapun yang kita mau bantu, kita melalui multi level marketing kita bisa mengangkat ya derajat mereka, ekonomi mereka. Benar kan? Kan contohnya tadi 10 juta bisa jadi 1 miliar nggak? Kan gitu kan? Kalau Anda cuma kasih dia 10 juta dan kalau dia langsung pergi makan, habis nih teman-teman. Tapi melalui multi level marketing 10 juta bisa jadi 1 miliar. Itu kan artinya satu kehidupan yang bisa berubah. Ya, nah jadi itu yang kemudian saya masuk. Nah, saya selalu kasih contoh. Misalnya contoh gini, saya selalu bilang gini, saya kemarin juga ada temen loh. Nah, misalnya saya contohnya Pak Hendri. Misalnya bang, saya juga kemarin loh punya temen juga namanya Pak Hendri. Pak Hendri juga orang kaya, dia punya bisnis juga. Dia punya pom bensin, nah gitu ya. Nah Pak Hendri juga satu sisi gini, dia bilang dia suka ingin membantu orang. Ya Pak Hendri juga suka ingin membantu orang, saya bilang gitu ya. Tapi satu sisi dia bilang ini, oke, dia pernah bilang ke saya gini, asetnya saya, hartanya saya satu sisi memang saya ingin membantu orang, tapi kurang bijaksana. Kalau saya ngambil uang saya bagi-bagi dong. Nah enggak, saya kan punya uang. Ya kan kurang bijaksana, maksudnya saya ngambil uang saya bagi-bagi. Satu, ini kan untuk masa pensiun saya juga, masa tuanya saya juga, ya kan? Ini haknya untuk anak-anak saya juga, haknya untuk istri saya juga, benar nggak? Nah ya, jadi artinya apa? Tapi satu sisi saya ingin bantu orang. Nah sejak saya melihat AFC, bagus nih, kenapa? Karena modalnya cuma 20 juta, ya masuk 20 juta. Nah setelah 20 juta, kalau ternyata bisnis berkembang, nah kan saya dapat hasilnya. Nah kan saya nggak butuh uangnya. Nah uangnya kan saya bisa bantu lagi orang lain. Nah begitu saya ngomong begitu, nah orang kaya ini kemudian mikir, oh bener juga ya, nah, gitu ya. Ya udah kalau gitu saya join Diamond lah. Kenapa? Karena otaknya adalah saya join Diamond, nanti kalau di sini bisnisnya ini menghasilkan, saya kan nggak butuh uangnya. Nah uangnya saya bisa pakai untuk bantu orang lain. Ya, jadi kita masuk dari sisi sosial. Ya, seperti itu. Bagi orang-orang yang punya uang, ya, karena memang satu sisi memang kita nggak mungkin dong jalanin, ayo serius jalanin multi level marketing karena ada perkalian. Orang punya pabrik, ya kan? Karyawan saya juga perkalian saya. Ya, nggak bisa. Kita nggak mungkin bicara itu sama mereka. Ya, masuk dari sisi sosial. Hampir semua orang, termasuk hari ini aja coba Anda. Bill Gates, Warren Buffett, ya kan? Kan semua pasti punya foundation. Ya, orang kaya pasti akan bicara mengenai foundation karena pasti mereka kalau udah kaya mereka maunya nama mereka, ya, supaya mereka juga bisa bantu orang, gitu loh. Jadi kita sentuh di situ. Nah, saya punya teman-teman sekarang di usia saya yang 50 lebih. Nah, usaha-usaha mereka udah sukses-sukses. Nah, ternyata di AFC mereka juga menjalankan. Nah, satu sisi apa? Nah, saya sentuh mereka di sisi sosialnya. Ya, jadi sehingga kalau kita ketemu ada orang yang nggak mampu, nah dia kita bantu. Nah, mereka lebih senang. Ya, lebih jelas, benar nggak? Kita kan bisa bantu. Kayak contohnya saya sama Sesiung Ricky sama Seci Anggrek kan, kita di Seci ya, di Yayasan Seci sebelumnya kan. Nah, kalau kita misalnya kita mau survei kasus, kita mau bantu orang. Nah, kita mau survei kasus, ketemu orang yang misalnya sakit. Nah, kemarin dulu kan kita kan nggak punya produk, ya kan? Kita cuma catat, ya, kita bawa berkasnya, kita mesti lapor ke kantor pusat. Nah, tunggu laporan ke kantor pusat mengiyakan bantu atau tidak. Nah, tapi kalau sekarang kalau kita punya program, kalau kita ketemu orang sakit, kalau kita mau bantu kan kita silakan aja kita bisa bantu. Ya, selesai. Ya, pasti jauh lebih cepat ya. Dan kita pasti bantu orang-orang yang lebih tepat kan gitu kan. Nah, maksudnya gitu loh. Karena kita sekarang punya produk seperti itu. Nah, kira-kira gitu lah. Ya, mudah-mudahan menjawab nih Bu Iin ya, Simon. Oh ya, Iin Simon. Iya. Oke, kalau untuk yang rencana Ko Budi mengembangkan bisnis AFC ke depan, gimana Ko Budi rencananya? Ya, kalau untuk mengembangkan bisnis AFC, tadi saya sudah bilang peluang bisnis ini nggak akan habis. Ya, itu yang pertama, peluang ini nggak akan habis. Berarti sebagai penderita diabetes tadi akan nambah lagi 19 juta orang baru. Ya, yang cancer tumor akan nambah lagi 7 kalinya lebih banyak lagi. Nah, kenapa yang penderita kanker akan nambah lagi? Ya tadi itu ya, karena makanan kita semua gitu ya. Nah, ya jajanan di pinggir jalan dan segalanya. Karena sekarang di teman saya banyak di Taiwan ya. Nah, di Taiwan sekarang aja kanker usus saja nomor 1 di Taiwan. Kanker usus nomor 1 di Taiwan. Singapura aja kanker usus nomor 1. Kok bisa di Taiwan kanker usus nomor 1? Yang jajanan di pinggir jalan kan enak-enak semua ya. Ya goreng-goreng ya, kemudian apa ya, mau cumi, mau apa semua ya kan, mau seafood mau apa semua kan, semua jajanan pinggir jalan. Nah, itu kemudian akan membuat nambah penyakitnya seperti itu. Jadi, nah
pangsa pasar kita juga makin besar ya. Artinya tadi saya bilang setelah di Indonesia juga masih besar. Kemudian kita akan merambat lagi ke negara-negara lain. Nah, ini yang jadi pengembangan kita luar biasa gitu. Jadi masih banyak. Nah, saya kadang-kadang di dalam bisnis network marketing ini saya senangnya satu, ingin melihat kalian sukses gitu loh. Nomor satu itu. Kalau saya sudah cukup puas, nah mungkin saya hari ini udah nggak di sini lagi, betul nggak? Karena kan tadi saya bilang, ya Kobudi udah 4 Bushido di kiri, 5 Bushido di kanan, duduk manis aja udah pasti Bushido tahun depan ya kan? Ya, tiap hari terima lagi kan dengan 12 miliar ya kan? Nah tapi kan saya juga seneng ya, nah, begitu kalau Susan ada Ko Henry mau belajar mau sukses, ayo kan kita sama-sama lagi kan seperti itu. Jadi kita enak, kita seneng ya untuk membantu-bantu. Nah tujuan kita sama, kita juga mau melalui edukasi ini supaya teman-teman kita yang muda-muda ya, yang kerja di kantoran kan banyak nih. Karena kita selama ini kan filosofinya kan diajarkan gitu kan, sekolah yang pintar nanti kerja di kantor kan. Nah, membangun impian orang lain kan gitu kan, membangun impian orang lain hanya membuat orang jadi kaya kan gitu kan. Nah, kok kita nggak mau membangun impian kita sendiri gitu? Karena memang kita kan ya satu guru kita, dosen kita pun nggak pernah mengajarkan kita itu kan gitu kan. Kenapa? Orang guru kita, dosen kita juga masih berjuang UMR kan gitu kan, masih nuntut loh ya kan, masih menuntut dibayar UMR gitu ya. Jadi mereka sendiri juga kerja gitu loh, seperti itu loh. Jadi nah, kita memang harus belajar dari lapangan gitu loh. Ya. Nah, di lapangan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita semua di sini kita udah tahu nih, ternyata multi level marketing sangat bagus. Nah, kita butuh orang lebih banyak lagi memberikan edukasi. Intinya sebenarnya itu multi level marketing kita nggak pernah jualan ya. Lebih bagus kita edukasi. Edukasi Anda long term dapatnya. Ya, karena dia lebih klik. Kalau menjual ada batasnya. Suatu hari kita akan capek. Ya. Tapi kalau bisa edukasi, kalau begitu diklik, misalnya saya edukasi ke Ricky, klik, nah kan ini kan selama-lamanya, ya, gitu loh. Ya, jadi kita bisa membuat satu kelompok ini yang lebih apa istilahnya terus berkembang gitu. Kira-kira gitu seperti. Memang ya di market tetap ada dua, ada orang yang butuh produk dan tetap ada orang yang butuh bisnis. Tapi menurut saya yang butuh bisnis lebih banyak, karena yang kita ketemu kan pasti 90% adalah orang sehat. Misalnya saya ketemu Ko Henry, saya mau ada presentasi produk, pasti dia bilang, wah gila lo, uang lagi susah lo tawarin gue produk kan gitu kan. Nah, tapi Ko Henry, lo mau peluang bisnis nggak? Mau dong. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara peluang bisnis pasti orang lebih mau. Ya, karena orang semua sehat loh yang kita ketemu, betul? Apalagi kita ketemu anak-anak muda yang umur 20, 25, 30 tahun. Ya kan kita bicara, lu mesti sehat lo. Susan. Ya kan saya masih sehat lah, orang saya masih 25. Nggak butuh gitu ya. Ya, tapi lu mau bisnis nggak? Nah, lu mau bisnis nggak? Nah, mau. Nah, lu bilang, nah, saya kasih kamu 10 juta, coba bikin jadi 1 miliar. Gimana caranya? Nah, lu kalau nggak bisa, lu ikut saya. Nah, kan itu keren kan? Nah, jadi lu tantang dia. Nah, gua kasih 10 juta. Lu kalau bisa bikin 1 miliar, saya ikut kamu. Tapi kalau nggak bisa, lu ikut saya. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya kita di MLM ini lebih bagus bangun network ya. Iya, jangan jualan-jualan aja, short term. Betul. Kalau bangun jaringan itu kan long term ya. Iya, betul. Nah, jadi memang di multi level marketing, orang semua suka multi level marketing nggak? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena kalau semua orang suka multi level marketing, hari ini kita juga nggak ada prospek, Susan. Betul nggak? Benar. Saya ketemu orang, yuk Pak, join multi level marketing. Oh, saya sudah join kemarin. Yang perusahaan D tawarin ini, oh saya sudah join. Berarti semua orang udah join. Nah, siapa lagi yang kita mau nawarin, benar nggak? Nah, karena hari ini semua orang nggak suka multi level marketing, itu baru menantang. Kenapa? Nah, bagaimana saya bisa merubah nih? Contohnya Ko Henry nggak suka multi level marketing. Nah, gimana caranya saya bisa meyakinkan Ko Henry sampai dia suka multi level marketing? Ini jadi market saya. Ya dong? Nah, ini baru jadi member saya, benar nggak? Kalau semua orang suka multi level marketing, hari ini kita nggak kebagian. Hari ini kita mau prospek siapa lagi? Semua orang udah member multi level marketing ya. Nah, tapi karena dia nggak suka, nah itu tantangan kita ya. Nah ya, jadi saya harus bisa merubah orang yang nggak suka menjadi suka. Nah itu yang luar biasa, benar nggak? Nah contohnya Susan memang awalnya suka multi level marketing nggak? Enggak. Nah enggak. Nah tapi kan gimana caranya, benar nggak? Gimana caranya benar. Ricky kan? Nah, dan kita semuanya yang bisa merubah mindsetnya kok Susan, yang kemudian menjadi suka multi level marketing. Nah ini menjadi market kita. Sama. Jadi tujuan kita adalah sama. Orang yang nggak suka, kita harus bisa merubah mindset mereka menjadi suka. Nah, itu baru menjadi istilah kue kita. Nah, ya, kue kita ini. Jadi memang multi level marketing seru-seru juga lah ya, belajar gitu. Menarik. Menarik sih. Kebanyakan terus mungkin ya yang setahu saya ya. Kebanyakan juga orang yang lagi kepepet nih. Jadi, oke, gue jalanin nih.
Iya. MLM. Iya. Kayak saya maksud- juga sebenarnya begitu. Karena Ah, saya udah stop kerja, karena udah punya anak. Ya kan ah, saya nggak ada income ya. ah. Meskipun cuma di rumah, ya kita nggak mungkin kan. Kita juga pasti ada rasa insecure. Sebenarnya ya sebagai perempuan juga kita harus ada mandiri ya secara finansial ya. Iya dong, harus pasti dong. Iya, harus Harus. mandiri Jadi juga. Iya. sebenarnya itu sangat insecure. Waduh, gue sekarang nggak ada income apa-apa. Iya, nggak ada income, jadi nggak Nah. sumber. Dikit-dikit masih minta kan, pasti Jadi gengsi juga. iya. Jadi saya masuk MLM ini pada saat itu saya udah Kepepet. kepepet nih istilahnya. Ya. Nah, tapi kita kan maunya nanti ke depannya, nah bagaimana kita bisa memberikan edukasi. Nah, kemudian ini ada satu sharing. Jadi sekarang kan usia Kubudi kan sekarang 50-an. Nah, teman-teman Kubudi juga banyak ya. Berarti kan sama ya di 50-an juga ya. Nah, anak-anak kita kan sekarang rata-rata sudah lulus. Ya, seperti anak saya kan umur 23 sudah lulus, satu lagi 20 tahun ya yang lagi kuliah. Nah, anak-anak kita kan pasti banyak ya, teman-teman kita udah lulus. Nah, semua dari mereka mesti tanya saya juga, Budi, anak-anak kita udah lulus, sekarang mesti ngapain? Kerja susah. Bisnis, apakah benar kita mesti bisnis? Ya kan? Karena bisnis juga susah sekarang, benar nggak? Nah, banyak orang bilang kita bisnis, ternyata gagal juga, kita buang-buang juga. Kerja, nggak ada kerjaan. Nah, terus mau ngapain? Ya kan? Kan semua pada bingung juga. Nah, jadi saya bilang, oke. Saya bilang ke mereka gini, semua profesi itu bagus. Semua profesi ya, semua profesi itu bagus. Saya nggak pernah. Nah, tapi saya bilang, semua profesi yang kita jalankan harus tahu ujungnya bisa di mana, ya garis finish itu bisa sampai di mana. Nah, kadang-kadang kita jalankan sesuatu, kadang-kadang kita nggak melihat garis finishnya. Contohnya kan saya begitu lulus, ternyata begitu saya lulus, orang tua saya nggak bisa lanjutin saya untuk kuliah. Ya sudahlah, saya kan berarti kan harus cari kerja dong, karena kan saya nggak punya uang untuk kuliah. Nah, isengnya gini, udahlah saya telepon Ko Hendri, saya habis lulus nih, ada kerja nggak ya? Saya mau kerja nih, lamar kerja nih. Pas Ko Hendri bilang, ada, kebetulan di perumahan saya, di kompleks saya nih, lagi cari satpam nih, satpam lagi kosong nih. Boleh lah, nah, gitu ya. Jadi saya kemudian lamar jadi satpam. Begitu saya jadi satpam, tak terasa juga saya udah kerja 5-10 tahun. Sudah punya istri, sudah punya anak. Makin nyaman, betul nggak? Makin nyaman, mau keluar susah. Nah, tak terasa juga saya kerja sampai pensiun 30 tahun. Nah, pertanyaan saya, orang yang kalau jadi security, jadi satpam, lebih rajin atau malas? Lebih rajin loh, benar nggak? Lebih rajin. Datang jam, ya kan? Karena shift mereka jam 8 sampai 8 malam. Ya, 8 malam sampai jam 8 pagi ya. Nah, belum lagi datang duluan atau pulang setelahnya. Jadi mereka sebagai kerja lebih rajin. Tapi karena profesi yang mereka yang pilih adalah memang sudah mentoknya di situ gitu loh, maksud saya gitu loh ya. Jadi kalau kita pilih satpam, berarti apa? Berarti jabatan saya paling tinggi apa? Ya jadi kepala satpam. Nah, kalau gaji saya kepala satpam, berarti cuma gaji 5-10 juta, ya memang saya harus terima itu gitu. Nggak mungkin lebih dari itu gitu, karena saya sudah memilih gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita menjalankan sesuatu aktivitas, kita karena iseng, udahlah karena nggak ada kerjaan iseng. Tapi tak terasa kita ada kerja di tempat itu 5-10 tahun dan kita masih berjalan di tempat, nggak kemana-mana. Nah, karena ujungnya tuh nggak ada. Itu aja sebenarnya. Ya itu maksud saya. Nah, kemarin saya ada bicara ada inspirasi juga dari ada satu orang anak muda juga. Ini orang Malaysia. Nah, jadi waktu tahun 98 lagi krisis ya. Jadi bapaknya bangkrut. Nah, dia bilang nih anak ini pingin kaya. Saya pingin kaya, Bang. Akhirnya apa? Oke lah dikuliahin, tapi kemudian dia bilang kalau saya mau kaya saya harus masuk di akunting. Nah, nanti kalau saya kaya, kalau saya nggak bisa baca pembukuan, nanti saya ditipu orang. Ceritanya gitu ya. Jadi oke lah, jadi dia masuk ke akunting. Jadi anak ini rajin ceritanya, lulus kerja dong di perusahaan akuntan ya kan. Nah, karena dia rajin, bagus, nah bosnya juga senang. Bosnya bilang oke. Nah, misalnya yang kerja adalah si Koriki nih. Nah, Koriki oke, bentar lagi nanti Koriki akan diangkat ya, menggantikan akunting manager. Nah, kenapa? Karena akunting manajer ini sebentar lagi mau pensiun. Nah, secara logika apa? Kita senang nggak? Seneng, kayak zaman saya dulu saya kerja ya di Bank Bali. 2 tahun saya diangkat jadi manajer. Seneng, karena anak buah saya ada 17 orang yang tua-tua semua kan gitu kan. Nah, saya baru 23 tahun saya udah diangkat jadi manajer. Senang. Nah, tapi anak ini beda. Begitu mau diangkat jadi accounting manager, dia iseng. Pulang kerja dia ikutin manajernya ini ke parkiran. Pakai mobil apa? Ternyata manajer ini pakai mobilnya Proton ya. Kalau di Malaysia kan rata-rata pakai Proton ya, mobil nasional ya. Ternyata Protonnya nggak baru-baru banget juga. Nah, dia ikutin lagi. Nah, sampai rumahnya. Nah, rumahnya ternyata nggak biasa-biasa juga, nggak besar-besar banget juga. Nah, besoknya dia langsung kasih surat pengunduran diri ya ke bosnya. Nah, bosnya tanya, nah kenapa kamu mesti mau keluar dari sini? Nah, jawabannya satu, karena saya tidak mau seperti dia. Karena saya tidak mau seperti dia. Kenapa? Kalau saya menjalankan aktivitas ini, karir saya, sampai kemudian menjadi accounting manager,
sebenarnya saya nggak akan jauh-jauh kemana, benar nggak? Saya akan sama seperti dia, punya Benar. mobil juga lebih kurang lebih sama, rumah pun akan sama-sama aja. Betul dong? Kan kita udah punya contoh sebenarnya, sama sebenarnya. Nah, kadang-kadang sebenarnya ujungnya kita udah tahu gitu loh. Nah, oke, kalau kita melihat multi level marketing di AFC, ujungnya di mana? Ya, seperti kata Susan kan, saya mau ngejar Bushido, oke. 12 miliar loh, ya kan? Satu titik Bushido 12 miliar. Kalau saya udah capai Bushido 12 miliar, saya mau bikin lagi Bushido kedua, dapat lagi 12 miliar yang berikutnya lagi. Benar nggak? Tapi kalau saya di kantoran, kalau saya jadi accounting manager, kalau saya dibayar 20 juta, saya bisa nggak bikin 40 juta? Saya mau kerja lagi, lamar lagi di perusahaan yang lain, accounting manager. Nggak bisa dong, ya kan? Ya, kata Koindri udah gini aja, no way gitu ya, nggak bisa gitu. Artinya apa? Kita kerja cuma bisa kali satu, teman-teman. Tapi kalau di network marketing bisa. Nah, kenapa? Ya kan? Kalau kita udah tahu satu titik ini ujungnya jauh sampai 12 miliar. Masa kita nggak mau belajar? Ya. Nah, itu loh. Jadi tujuan kita sebenarnya di network marketing satu, hanya memberikan edukasi. Nah, jadi kalau kamu udah tahu, siap, ya silakan. Lu mau bisnis apapun, silakan. Nah, gitu ya. Tapi kalau lu mau kerja, ya silakan. Tapi kalau memang kerja, lu tahu karirnya paling ujungnya bisa sampai di situ, ya sudah. Nah, kadang-kadang seperti kita kan kadang itu kan, kalau kita kerja kan begitu juga. Kita kerja di awal, kita kerja. Nah, tapi kemudian kan kita masih setelah 30 tahun kita baru sadar, iya ya, kayaknya satu, saya nggak mungkin jadi direksi juga, benar nggak? Karena persaingannya ketat ya, saling siku-siku. Nggak mungkin juga, berarti saya paling tinggi adalah di manajer, atau senior manager. Nah, gajinya udah tahu, udah mentok. Nah, udah. Bisa kaya nggak? Nggak bisa. Nah, akhirnya mulai ya, pada saat itu saya udah umur 33 tahun, nah, di manajer saya tahu saya nggak bisa kaya. Kenapa? Ya, coba aja anak hitung nggak Excel aja. Excel nabung 1 bulan 2 juta. 1 tahun 24 juta. Ya kan? Mau punya uang 1 miliar mesti 40 tahun. Nah, sampai kapan sampai pensiun aja nggak punya duit? Benar. Ya kan? Berarti artinya apa? Kerja saya nggak mungkin kaya gitu loh. Berarti saya harus pindah. Ya. Nah, ya belajar di Robert Kiyosaki. Nah, saya bilang saya harus pindah kuadran. Saya harus masuk ke sisi bisnis. Nah, hanya bisa punya income lebih kan? Nah, tapi masuk ke sisi bisnis. Sama Robert Kiyosaki juga diajarkan kita 3 cara. Cara pertama katanya apa? Nah, cara pertama adalah Anda harus punya modal. Anda harus bisa ciptakan sistem A sampai Z. Nah, saya bilang, aduh, saya ciptakan sistem A sampai Z, saya nggak ngerti. Kenapa? Misalnya contoh, saya mau bikin perusahaan A. Nah, kan saya harus dari segi recruiting, ya, rekrut karyawan, benar nggak? Dari segi produksi, pemasaran, gudang, itu semua saya mesti ngurusin semua loh, A sampai Z. Nah, saya bilang saya nggak punya, ya, saya nggak punya keahlian di sini, berarti saya nggak bisa. Nah, cara kedua, ya saya mesti punya modal, tapi saya beli sistem yang sudah ada. Nah, beli franchise. Nah, zaman dulu, ya waktu kemudian masih banyak tuh franchise-nya McDonald. Satu McDonald 7-8 miliar. Nah, kan sekarang banyak yang lebih kecil-kecil. Tapi kecil-kecil sekarang di minuman aja sampai apa? Gulu-gulu aja 1 miliar, 2 miliar. Nah, kan nggak bisa. Nah, teman-teman kemarin banyak yang beli franchise halnya apa? Hari ini bangkrut semua. Nah, kan segala sesuatu pandemi ini kan kita nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba habis semuanya. Ya, kenapa? Udah beli franchise, ya, uang sewa kita sudah bayar di mall, kita nggak bisa beroperasi, ya, habis semuanya, ya, seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu nggak ada yang pasti, gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita udah di atas, kita juga nggak tahu, kadang kita juga nggak bisa terlalu berambisi juga. Ambisi kita megang franchise-nya banyak, kena kasus, uang kita habis lagi. Iya, benar. Ya, nah jadi ini banyak yang kita mesti belajar. Jadi memang ya di network marketing apa? Kenapa kok di network marketing bisa survive? Yang orang modalnya kita sama-sama 20 juta, ya, nggak ada resiko, nggak ada tempat, ya, apalagi sekarang udah bisnis 4.0, ya kan, nah nggak ada tempat, nggak ada gudang, nggak ada karyawan, masa kita nggak bisa jalan? Betul. Ya kira-kira gitu. Jadi kita kasih edukasi sebenarnya. Saya multi level marketing adalah cuma kasih edukasi. Nah ini tadi apa? Ada pertanyaan lagi nih. Iya, dari Gianta. Pak Budi, bagaimana cara membangun impian yang kuat? Mohon pencerahannya. Impian yang kuat ya. Nah, impian yang kuat itu harus ada ketakutan. Ya, kalau impian itu yang kuat itu harus ada ketakutan. Jadi contoh, tadi saya banyak ketemu orang dan begitu dia impian dia ketakutan. Contohnya apa? Ya, tadi Susan juga tadi bagus. Artinya apa? Karena secara tidak langsung tadi kamu juga ada bilang ketakutan, ya kan? Karena apa? Sebelumnya tadi saya kerja, setelah saya jadi ibu rumah tangga kan saya nggak punya sumber penghasilan lagi. Itu loh. Jadi masa saya nggak punya penghasilan kan gitu kan? Dan kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Nah, karena saya juga prospek, teman-teman juga banyak bilang kan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita rencana, kan pasti maunya semua bagus-bagus, benar nggak? Suami, ada anak-anak. Tapi rencana Tuhan apa yang terjadi kan nggak tahu. Apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, ya kan? Tiba-tiba Tuhan mengambil suami kita, apa yang kita tahu? Benar. Nah, kalau kita nggak punya penghasilan, nah terus gimana? Ya, benar kan?
Masa kita mau ikutan juga kan, itu kan nggak mungkin juga. Nah, berarti artinya apa? Semuanya adalah semua nggak pasti, ya. Nah, nah, bagaimana supaya kita punya impian yang kuat? Nah, jadi tadi Susan tadi udah sharing juga ada ketakutan. Nah, jadi sebenarnya ini manusia itu, otak manusia itu sebenarnya mengejar dua hal. Nah, otak manusia sebenarnya satu sisi dia mengejar kesenangan itu cuma 20%. Dan kalau dikasih penderitaan, dia larinya 80%. Ya, dikasih penderitaan, dikasih ketakutan, dia larinya 80%. Nah, kalau Anda sukses, itu pakai 80%. Nah, Budi pakai 80% itu. Nah, hari ini saya bisa sukses, saya pakai 80% itu, ketakutan saya. Nah, contoh ya. Jadi karena otak manusia itu juga nggak bisa bedain antara nyata dan tidak nyata. Ya. Nah, kalau Anda tahu kan saya pernah sharing ya, manusia itu, otak manusia itu nggak bisa bedain antara nyata dan tidak nyata. Contoh ini ada satu jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini sekarang saya belah dua. Nah, sekarang saya tetesin ke lidah kamu, Susan. Rasanya apa? Nah, sekarang saya tetesin ke lidahnya Ko Henry, Ko Ricky. Rasanya apa? Ini jeruk nipis dibelah dua, sekarang ditetesin, apa rasanya? Asam. Asam ya? Sepet nggak? Keluar air liur. Keluar air liur ya? Berarti sepet-sepet dong. Ya. Tuh, padahal Ko Budi hanya ngomong loh. Kan nggak ada barangnya. Iya, nggak ada barangnya. Hanya ngomong aja, kita semua sudah merasa asem. Ya kan? Sepet. Nah, berarti sebenarnya otak manusia itu nggak bisa bedain antara nyata dan tidak nyata. Nah, jadi gimana caranya untuk membangun impian kita? Tadi kan pertanyaannya. Nah, jadi pada saat Anda merasa yakin, nyata, itu akan terjadi. Jadi makanya banyak yang di kelas-kelas motivasi. Nah, selalu bilang, oke, kalau pagi hari ini, kalau Anda mau pergi prospek, Anda bicara di depan cermin. Yes, saya pasti sukses, ya kan? Yes, saya pasti closing. Kenapa? Karena kan sebenarnya otak kita kan nggak tahu itu benar atau tidak. Kalau Anda percaya, Anda hari ini pasti berhasil. Jadi sebenarnya afirmasi diri aja, yes, saya pasti bisa gitu. Jadi Anda pada saat Anda bicara, otak Anda juga menyatakan, iya, Anda pasti berhasil gitu. Ya, jadi seperti itu loh. Nah, jadi gimana caranya kita bisa pakai yang 80%? Tadi ketakutan. Nah, jadi saya dulunya itu ya mencari ketakutan saya. Nah, ketakutan saya 80% ini ternyata saya paling malas bekerja. Kenapa? Karena saya selama kerja di 20 tahun di IT, saya ini udah trauma. Kalau jam 2 pagi, jam 3 pagi, telepon bunyi, kering gitu ya. Udah saya trauma. Kenapa? Karena saya megang bank. Kalau jam 2, jam 3 pagi, sistem mereka kalau problem, dan kalau saya nggak solve masalah dia, itu jam 7 pagi, nggak bisa hidup, satu bank mandiri 1000 cabang. Mampu saya, ya kan? Saya pasti dimarahin bos. Ya kan? Nah, saya kan dari bank ke bank. Begitu selesai Bank Mandiri, saya pindah lagi ke BRI, ke BTN, ke Bank Mega Syariah gitu ya, UCBC, Bank Permata. Itu saya kerjain dari situ sih. Tiap hari cuma masalah sistem. Ya. Nah, masalah sistem pasti jam 2, jam 3 pagi kalau problem pasti telepon saya. Gimana saya nggak stres? Sampai sekarang loh, kalau ada telepon bunyi tengah malam pasti saya stres juga. Kenapa? Karena itu udah trauma. Iya benar, 20 tahun loh saya kerja di situ. Jadi artinya apa? Saya nggak mau lagi kerja lagi, benar nggak? Itu trauma saya. Jadi apa? Saya nggak mau kerja lagi. Nah, itu ketakutan saya. Jadi kalau pada saat saya males pergi presentasi, nah itu saya stimulus otak saya. Nah, jadi kalau saya lagi di kantor nih ceritanya, lagi di Bank Mega nih ya. Begitu saya kan janji jam 7 dong. Janji sama Ko Henry nih. Yeah. Malam ya, oke Ko Budi, oke presentasi. Malas dong, aduh, udah capek kan gitu kan. Mesti bawa mobil, macet kan gitu kan. Mesti presentasi lagi malam jam 7. Kalau bisa batal nih gitu ya. Nah, udah. Pada saat saya malas, nah itu saya stimulus ke otak saya. Saya bicara sama diri saya. Budi, kalau kamu tidak pergi presentasi, kamu akan selamanya duduk di sini. Wah, itu ketakutan saya, benar nggak? Karena kan saya nggak mau kerja lagi. Kamu akan duduk di sini selama-lamanya. Itu ketakutan. Langsung komputer langsung saya shutdown. Shutdown langsung saya pergi. Nah, lama-lama jadi kebiasaan. Karena setiap hari saya pergi presentasi, akhirnya pasti bisa jadi sukses ya. Kan masalah presentasi ada orang join atau nggak ada join, itu kan cuma masalah angka. Cuma bermain, cuma di angka probabilitas. Benar ya, Susan ya? Nah, kalau saya bicara sama 10 orang, 1 orang closing, 2 orang closing. Kan itu. Kalau saya nggak bicara sama orang, siapa yang mau closing? Benar? Saya bicara sama 2 orang, masa saya berharap dua-duanya join? Itu kan nggak mungkin. Ya, karena kebiasaan kita ketemu banyak orang, pasti ada yang mau, pasti ada yang tidak. Nah, sehingga itu yang kemudian membuat kita jadi berhasil. Nah, itu ketakutan saya. Nah, jadi kalau teman-teman gimana? Nah, saya nggak tahu ketakutan Anda apa. Nah, Anda mulai cari. Tadi Susan tadi ada cerita sedikit ya ketakutan dia sebagai ibu rumah tangga itu. Nah, itu yang kalau kamu ketakut, kamu mulai stimulus otak kamu lagi. Kalau enggak, saya akan selama-lamanya gitu loh. Ya, saya nggak secure nih gitu loh. Saya nggak punya income. Takut, kamu pergi presentasi lagi. Pasti kamu prospek lagi gitu loh. Nah, jadi masing-masing orang tuh berbeda-beda, teman. Tapi itu ternyata bisa diciptakan. Nah, jadi dulu saya pernah belajar namanya Neuro Language Programming, cara pemrograman otak.
Nah, gimana? Ternyata tadi otak manusia kan nggak bisa ada bedain antara nyata dan tidak nyata ya. Nah, ya. Dan kemudian tidak bisa bedain juga antara kata-kata jangan. Contoh misalnya, Susan, jangan ya, jangan membayangkan gajah nih. Susan, jangan membayangkan gajah. Saya udah bilang nih, jangan nih Susan. Coba, pasti kamu bayangin gajah. Bayangin. Iya, iya. Jadi manusia itu nggak bisa bedain antara kata-kata jangan, tidak gitu ya. Jadi makanya itu dulu kalau kita belajar, anak-anak kita ngompol, kita nggak boleh bilang gini, kamu nggak boleh ngompol ya, besok ngompol lagi. Kamu nggak boleh ngompol ya, ngompol lagi. Nah, jadi yang benar apa? Nah, kalau kamu mau pipis, bangunin papa, bangunin mama. Jadi dia tahu kalau dia mau pipis, dia bangunin papa, bangunin mama. Itu yang benar. Kalau kamu bilang, kamu nggak boleh ngompol ya, kalau ngompol papa hukum. Tetap aja besok ngompol lagi. Kamu ya, jadi itu nggak bisa. Jadi otak manusia itu nggak bisa menerima jangan, tidak, itu nggak bisa ya. Nah, jadi ini cara kita harus mengerti seperti itu loh ya. Nah, oke, jadi kembali lagi yang ke impian, ternyata manusia tadi kan nggak bisa bedain antara nyata dan tidak nyata. Nah, jadi gimana caranya? Nah, pemrograman otak. Nah, dulu kalau kita masuk ke kelas-kelas Neuro Language Programming, nah dia ajarin kita gini. Untuk hari ini katanya Susan, coba kita bayangkan ya. Kita tinggal di kontrakan, hari ini kita diusir. Karena kita nggak bisa bayar uang kontrakan. Kita diusir. Nah, sekarang kita diusir, berarti kita sekarang harus bawa anak keluar. Nah, kalau anak kan Koriki yang paling banyak nih. Koriki 3 anak ya. Iya, benar. Nah, berarti kita keluar nih ya. Kita udah dibawa dari rumah, bawa 3 anak. Nah, karena kita sekarang udah diusir di kontrakan, berarti hari ini mau nggak mau kita mesti tidur di pelataran rumah orang. Atau di depannya ruko orang ya. Nah, dikasih lagi penderitaan lagi. Apalagi penderitaan? Hujan. Hujan, angin lagi tuh, ya kan ya. Jadi dikasih lagi penderitaan lagi. Nah, setelah itu anak kita yang paling kecil merengek lagi, minta susu. Nggak punya uang lagi. Nah, gitu. Terus dikasih penderitaan. Jadi artinya apa? Ada tahu kalau susah seperti itu. Coba 3 hari lebih kurang itu. Trainingnya 3 hari seperti itu. Nah, 3 hari seperti itu. Sampai kamu nggak punya uang, kamu coba ketemu teman, ayo bantu saya lah. Nah, teman kamu bilang gila aja lu kan gitu kan. Nah, masih menganggap remeh kita dan segalanya itu, menganggap rendah kita. 3 hari kamu dikasih begini. Nah, langsung begitu Anda buka mata, langsung saya nggak boleh miskin lagi, benar nggak? Kalau saya miskin, saya udah tahu. Karena kan tadi otak kita nggak bisa bedain antara nyata dan tidak nyata. Jadi Anda udah punya di dalam otak. Kalau saya miskin, saya akan seperti itu. Nah, Anda coba hari ini. Lihat hampir semua orang-orang sukses, orang-orang kaya, itu semua punya masa penderitaan yang susah di usia muda. Pak Charles Tanjung, saya kenal Pak Charles Tanjung. Pak Charles Tanjung dulu apa? Anak singkong, oke? Nah, dia juga dulu susah, dia bilang cuma waktu dia bicara itu ya. Rumahnya itu nggak punya WC. Hanya itu aja simple. Dia bilang, saya nggak punya, rumah saya itu nggak punya WC. Sehingga dia punya cita-cita. Kalau saya nanti udah sampai berkeluarga, istri saya dan anak saya, minimal rumah saya harus punya WC. Itu aja penderitaan dia. Nah, tapi akhirnya kan jadi sukses, ngerti nggak? Hanya itu loh. Jadi kadang-kadang kita ada ketakutan. Penderitaan kita itu yang kadang-kadang membenak di otak kita itu. Nah, itu yang membuat kita. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata kita hidupnya seneng, nggak susah-susah banget. Contohnya anak-anak kita deh. Nah, anak-anak kita sekarang gimana? Perjuangan mereka apa sekarang? Sekolah ada supir, ada mobil. Nah, gimana? Mau berjuang? Nggak susah-susahnya loh. Ya, mungkin kalau kita sebelumnya mungkin masih ada kategori susah-susahnya ya. Nah, coba Anda lihat yang busido-busido hari ini. Pak Yones. Pak Yones ternyata pernah jadi anak yatim. Dia pernah dititipin loh di anak yatim. Kenapa? Bukan karena orang tuanya nggak ada. Karena papa mamanya nggak bisa kasih makan. Sehingga mereka dititipin. Nah, itu loh. Jadi kadang-kadang penderitaan itu tak terasa bisa membuat sampai hari ini mereka jadi busido. Kenapa? Karena mereka kalau ketemu satu peluang, kerjanya tuh lebih ngotot. Mereka benar. Ya. Kalau kita nggak ada penderitaan, kerjanya santai. Udahlah hari ini sukses-sukses, nggak sukses juga nggak apa-apa lah, gitu loh. Nah, ya Ardian hari ini jadi busido kedua apa? Salesman. Terakhir waktu masuk ke AFC ini apa? Ya kan, baru resign kan? Nah, gitu. Jadi artinya apa? Jadi salesman 20 tahun lebih. Nah, ya seperti itu loh. Nah, kadang-kadang mereka punya penderitaan. Nah, itu yang kemudian bisa membuat mereka sukses gitu, ya. Nah, ya. Nah, Anda masing-masing cari ketakutan Anda. Nah, kalau setelah udah itu baru. Nah, impian, kalau impian sebenarnya gini, kalau misalnya saya cuma mau rumah besar, ya, kalau saya cuma mau mobil besar, ya, mobil yang bagus, itu cuma 20% otak kita bekerja karena kategori kesenangan. Nah, lebih bagus Anda pakai 80%. Nah, 80% Anda kalau sudah bisa stimulus otak kita, itu otomatis yang ini pasti kamu dapat semua. Ya kan? Karena kalau kita udah rajin, kalau kita udah ngotot kan hasilnya masih kita dapat semua, ya, seperti itu ya. Nah, jadi makanya dulu waktu saya di multi level marketing waktu di awal-awal Kobudi, jalannya biasa-biasa aja.
Sukses, nggak terlalu sukses. 2 tahun, 3 tahun pertama Kobudi belum ketemu tuh. Ketakutan Kobudi gitu. Nah, nggak sukses-sukses banget gitu loh. Tapi begitu Kobudi udah ketemu, ketakutan saya ternyata saya dalam malas kerja sama orang lain gitu kan. Nah, itu saya stimulus otak saya. Kalau saya nggak berhasil, berarti saya akan kerja lagi 60 tahun, 70 tahun. Waduh, ketakutan saya, betul nggak? Nah, karena ya itu yang ketakutan saya. Nah, kemudian membuat saya jadi sukses gitu. Nah, kalau prospek, customer, pakai ketakutan atau impian lebih baik. Kalau kita prospek sebenarnya tetap ketakutan. Karena 80% itu tetap lebih mendominasi secara emosinya dia. Contoh, saya mau prospek ke Susan. Susan katakan ibu rumah tangga ya. Nah, Susan punya anak sekarang berapa, Susan? 2 kok. 2. Kalau saya mau prospek seorang ibu rumah tangga, hampir semua gimana? Susan, saya punya peluang bisnis. Aduh, Kobudi, saya udah sibuk ngurusin anak 2, mana ada waktu? Belum lagi ngurusin suami, ya, papa mama, ya, papa mertua, mama mertua. Pasti semua orang sibuk, benar nggak? Hari ini Anda tanya penganggurannya semua sibuk. Yang tiap hari ini nonton drakor aja juga paling sibuk, ya. Yang main game aja pasti bilang sibuk juga. Jadi artinya apa? Semua orang sibuk hari ini. Nah, gimana caranya supaya Susan mau mendengar presentasi saya? Nah, saya harus bikin ketakutan. Nah, caranya gimana bikin ketakutan? Susan, kamu kenal kan teman kita Dewi? Ya kenal teman. Sama loh Susan, dan dia sama dengan kamu punya 2 anak. Kemarin aduh kasihan loh ya, teman dia suami dia baru meninggal karena COVID loh. Nah, ya, kan selama ini kan juga sama, Dewi juga ibu rumah tangga seperti kamu juga nih, dia juga nggak punya sumber penghasilan, semua tergantung sama suami, ya kan? Nah, Anda bicara Dewi lebih lama aja, 5 menit, 10 menit, kamu udah khawatir, benar nggak? Nah, ya, yang kita rencanakan sama Tuhan yang rencanakan kita nggak tahu, benar nggak? Nah, ternyata suami kita diambil, kita nggak tahu. Nah, udah bicara 5-10 menit, baru kemudian bicara. Nah, Susan, kebetulan nih saya sama Ricky lagi jalanin satu bisnis nih. Nah, kalau sebulan bisa punya penghasilan tambahan, Susan, 20 juta, 30 juta, Susan mau dengar nggak? Mau dong. Nah, nangkap ya? Karena kita sudah bikin ketakutan, Ko Hendrik, ya kan? Kalau kita udah bikin ketakutan, ada rasa dia mau untuk mendengarkan gitu loh. Jadi, kadang-kadang kita belum bisa langsung ketemu orang, langsung presentasi, nggak bisa. Nah, kita harus ketemu kebutuhan dia dulu. Kalau dia belum ketemu kita butuhnya apa, jangan masuk. Lebih bagus kita nggak usah presentasi. Nah, betul nggak? Karena kalau dia nggak misalnya kita langsung nembak langsung, ya percuma. Nah, nanti besok kita mau nembak lagi, dia udah mau dengar lagi. Kan saya udah bilang saya nggak mau. Ya, susah, kita udah bisa susah masuk. Jadi kita lebih bagus. Makanya kadang-kadang kata orang prospecting itu apa? Lebih bagus waktunya kita lebih mendengarkan dia dulu. Nah, ya, mendengarkan apa, oke, kita udah tahu apa. Nah, kita mulai masuk. Ya, mulai masuk, takutin dulu. Ya, oke, bisa masuk, baru kita kasih peluang bisnis gitu ya. Nah, kalau kesenangan belum tentu. Misalnya contoh tadi kan Ko Hendri bilang tanya kesenangan. Susan mau nggak join di multi level marketing? Kebetulan perusahaan kita lagi ada promosi nih. Kalau kita ngajak 9 orang dapat jalan-jalan ke Dubai. Belum tentu dia mau. Betul nggak? Ya, Ko Hendri ya. Karena kan saya bicara kesenangan. Ngajak 9 orang dapat jalan ke Dubai. Dia bilang, aduh, sekarang lagi multi level marketing ngajak-ngajak orang, saya nggak punya teman lah. Susah banget saya nggak bisa ngomong. orang. Iya, saya nggak bisa ngomong seperti kamu, saya nggak bisa ngajak-ngajak orang lah, nah, gitu. Saya nggak punya teman nggak gitu loh. Karena apa? Karena kita bicara kesenangan. Kalau saya bicara ketakutan, beda, ya kan? Iya ya. Kalau saya nggak sukses, tiba-tiba kalau terjadi apa-apa sama suami saya gimana? Nah, dia nggak ada pilihan lagi, ya, nggak ada pilihan lagi antara mau atau tidak mau. Boleh juga, saya harus belajar sekarang. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita bicara ketakutan, coba, sorry, saya harus ngomong juga. Asuransi hari ini, teman-teman asuransi kita kalau lagi prospek gimana ngomongnya? Ketakutan, Pak Hendri. Benar nggak? Orang asuransi hari ini bicara semua ketakutan, Pak. Pak Hendri ya, kalau sakit ya, biaya mahal loh, Pak. Sakit begini, gini kan ya kan, kalau kita mati, kan semua bicara ketakutan, Pak. Kalau dia hari ini, kalau dia bicara kesenangan, Pak, nggak ada yang mau. Iya, betul. Lebih efektif ya. Betul. Pak, alat tes ini Pak Henry tanya alat tes kesehatan yang kemarin harus ada. Alat kesehatan ini salah satu alat bantu kita, ya. Alat kesehatan ini sebagai alat bantu kita. Nah, ini kita bisa ada, bisa enggak, ya. Nah, artinya kalau kita punya pasti kita jauh lebih diuntungkan, ya, untuk kita prospek pribadi. Tapi kalau kita udah mulai prospek grup, ya, bisa kita hilangkan juga karena kan kadang-kadang kita ngetesnya banyak. Misalnya dia ngantri 10 orang.
Satu orang kita ngomong aja bisa 15 menit, Pak, ya kan? Nah, tapi memang sangat efektif, Pak, untuk usia-usia tertentu. Nah, untuk orang yang dari segi ekonomi yang mampu, karena kan dia nggak mau jalan bisnis. Nah, dia lebih peduli kesehatan. Nah, berarti kalau dia peduli kesehatan, kita masuk di sisi situ, Pak. Nah, tergantung target market kita gitu. Tapi kalau kita bicara sama anak muda, kalau kita bicara memang ngajak orang untuk menjalankan bisnis ini, ya kita nggak usah keluarin, Pak. Ya karena kan nawarin dia mau berbisnis kan 30 tahun. Ya dong. Nah, kita tinggal bicara ini aja, mindset-nya, bangun ketakutan dia aja. Nah, ya, kalau anak-anak muda gitu, Pak. Anak-anak muda itu saya bicara banyak ya, adalah apa? Kebanggaan, Pak. Ya, kalau anak-anak muda kita bicara kebanggaan. Ayo dong. Lu kan baru usia 23 tahun. Lu kalau bisa sukses, ya, lu kalau bisa sukses, oh, papa mama kamu bangga lu. Ya dong, nah lu bikin orang tua kamu bangga, ya kan? Kalau kamu di umur 23 tahun, kalau kamu sukses, kamu udah bisa beli motor sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, benar ya? Nah kan kemarin kita ada share kan, nah ada satu yang samurai kita namanya Cynthia ya, nah milenial juga umur 27 tahun ya, kemarin beli rumah di PIK, 2,2 miliar coba, ya kan? Nah jadi itu loh, jadi itu artinya apa? Itu kan satu kebanggaan, benar nggak? Nah Resa kemarin 23 tahun, ya kan? Nah ya sama ya, memang ternyata dari kecil juga mereka cuma punya ya biasalah ya. Makanya kadang-kadang orang bisa sukses kalau ternyata Anda lihat historinya, ternyata dari keluarga yang tadi single parent, betul, ternyata seperti itu loh. Jadi ada ketakutan-ketakutan sehingga dia tahu cari uangnya susah. Sehingga kalau dikasih kesempatan, larinya ngotot gitu loh. Nah, ya. Seperti itu. Nah, ternyata berhasil juga ya, udah beli rumah ya. Nah, Andri Valentinus kemarin juga udah beli rumah gitu. Jadi kita juga seneng. Nah, ya seperti itu. Iya, betul. Betul sekali sih. Dan tergantung orangnya juga. Ada yang orang ketakutan tapi pasrah. Jadi kita ini ya makanya ya memang kita lihat yang banyak yang sukses ini sebenarnya mereka penderitaannya karena dari berlatar belakang dari penderitaan ini. Betul. Kayak Pak Niko Iya. juga kan? Betul. Pak Niko juga. Betul. Nah, karena semua dari single parent, betul. Yang tadinya semua nyaman-nyaman, tiba-tiba begitu pisah, ya kan? Nah, bapaknya kawin lagi kan semua kita bingung kan, kita yang dibuang. Nah loh, kita kan nggak punya penghasilan, nah gitu loh ya seperti itu. Tapi Pak Niko juga termasuk orangnya juga berbesar hati juga ya. Nah kemarin kan dia awalnya kan dia benci banget tuh sama orang tuanya. Ya datang ke Makassar dia pernah nggak mau ngomong, kemudian akhirnya Dr. Luigi yang ini. Nah sekarang jadi malah dia menerima, malah dia sekarang kasih ini loh, megang gudangnya Makassar dia kasih ke papanya loh. Karena papanya dulu punya duit, sekarang nggak ada duit, teman-teman. Ya, seperti itu loh. Jadi, orang kita pun sama loh. Kita jangan selalu merasa kita di atas. Ya, benar-benar. Ya roda terus berputar, teman-teman. Jadi, makanya kita juga nggak perlu kita, apa istilahnya, ya sombong gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin saya sharing satu. Ini yang sebelum penutupan ya. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya kasih penutupan. Oke deh. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita penutupan nih. Kalau nggak ada, oke ya teman-teman ya. Berarti kita sangat berterima kasih nih Ko Budi bisa meluangkan waktu hari ini untuk memberi sharing, ya kan. Ditambah plus 2 ilmu yang tadi tidak terekam. Jadi teman-teman yang hadir hari ini 20-an orang benar-benar dapat berkat. Oke? Iya, betul banget. Ya. Jadi semoga teman-teman semua di sini bisa maju dan mencapai impian masing-masing. Ya, kita tahun depan kita akan become stronger, lebih kuat dari sekarang. Oke, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih ya. Mulai malam ini cari ketakutan masing-masing ya. Ya.